bagi teman-teman yang belum 2 tahun, oke, bagi teman-teman yang belum 2 tahun ya, mungkin akan melihat titik-titik ini masih saru teman-teman ya. Saya join Prudential di saat income saya belum sesuai dengan income saat saya sebelumnya bekerja di tempat lain. Halo, bisa ngaku ayo siapa? Saya. Yang saat join Prudential di 2 tahun ini income-nya belum sama seperti income sebelum bekerja sebelumnya. Oke. Yang belum 2 tahun di Prudential, siapa yang income-nya per hari ini di Prudential ya, belum ada 1/100-nya dari income sebelumnya. Oh, nggak ada ya? Oke, yang belum nyampe 1/10-nya dari income sebelumnya. Jadi kalau misalnya udah 10 juta, sekarang di Prudential udah 1 juta lah, gitu. Waktu di kantor sebelumnya 10 juta, sekarang di Prudential udah 1 juta lah, udah 10%. Siapa teman-teman? Ada? Ada ya, ada beberapa ya. Oh, ini chatnya udah penuh nih, ya, udah penuh nih. Saya bisa lihat. Oke, ya. Oke, jadi teman-teman sebetulnya connecting the dots ini memang nggak bisa langsung instan teman-teman di Prudential. Makanya di judul ini menurut saya sih keren teman-teman ya. Boleh slide-nya? Oke, mungkin bisa di next slide. Ini sedikit perkenalan aja teman-teman ya. Bisa di next slide. Oke, ya. Teman-teman, ini sedikit background saya ya. Kebetulan nama saya Kemal Arnas ya. Buat teman-teman yang generasi saya nih di kolonial, di zaman-zaman kita suka nonton Warkop, jangan sambung-sambungin saya sama Eva Arnas ya teman-teman ya. Walaupun saya sama-sama orang Minang ya, coba saya nggak ada hubungan sama Eva Arnas ya. Oke teman-teman ya, jadi saya kalau ditanya Kemal, background sekolahnya gimana? Wah dulu bandel atau apa teman-teman ya, teman-teman mungkin nggak happy ya pagi ini ya, karena saya tipikal orang-orang yang normal teman-teman ya. Saya sekolah SD, SMP, SMA ya terakhir SMA, lulus SMA di SMA 8. Saat itu nggak tahu sekarang ya. Saat itu one of the best high school lah untuk negeri ya di Jakarta Selatan at least ya. Lalu saya masuk ke Teknik Industri Trisakti ya. Saya lulus juga nggak jelek-jelek amat ya, 4 tahun ya. Tahun 97 saya mulai kerja di Samsung teman-teman ya. Baru kerja sebentar langsung langsung dipecat teman-teman ya. Soalnya pada saat itu lagi krisis moneter teman-teman ya. Saya saat itu betul-betul udah pengen kerja, ternyata belum 6 bulan udah dipecat teman-teman. Tapi dipecatnya bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah ya, waktu itu sempat kepikiran juga sih pengen sekolah di luar negeri ya. Tepatnya waktu itu saya pengen banget sekolah di luar negeri itu di Bond University teman-teman ya, di Australia ya. Cuman ternyata saya melihat, aduh, saat itu dolar Australia, dolar Amerika against rupiah kejam luar biasa teman-teman ya. Siapa teman-teman yang tahun 98 97 lagi kerja? Ayo bisa di chat saya. Oke, ini udah mulai ya. Oke, bisa kelihatan ya. Baik. Ya, itu sama ya. Mudah-mudahan nasibnya nggak sama seperti saya ya. Tapi itu connecting the dots teman-teman ya. Keputusan saya tidak jadi sekolah di luar negeri itu satu dot yang akan terkoneksi akhirnya 10 tahun dari sekarang, dari yang lalu ya, di kondisi sekarang ini. Kalau saya memutuskan untuk sekolah di luar negeri, mungkin saya nggak bisa ketemu leader saya yang merekrut saya teman-teman ya. Jadi waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk sekolah di dalam negeri aja ya, di MMUI ya. Nah di MMUI itu ya biasa lagi teman-teman, memang nggak ada yang menarik ya. Kalau kisah saya kalau sekolah dan kerja, nanti menariknya waktu join Prudentialnya ya, habis-habisan ya serunya ya teman ya. Ya biasalah, Tuhan kan maha adil ya, dibikin lurus-lurus, begitu masih Prudential baru gitu ya. Begitu awalnya wah perjuangan ya, keluarganya nggak punya apa, waktu di Prudentialnya mungkin lancar teman-teman ya. Itu pasti akan ada balancingnya ya. Jadi tantangan saya nanti sebenarnya pada saat join Prudential. Jadi teman-teman bisa lihat ya, waktu SMA, kuliah, lalu S2, saya lulus 2 tahun kurang teman-teman ya, bisa dibilang cum laude termuda lah di angkatan waktu itu ya. Jadi sebetulnya nggak ada sesuatu yang gimana gitu ya sampai S2 itu. Nah waktu saya S2 pun juga pekerjaan alhamdulillah lancar teman-teman ya. Waktu S2 itu saya udah ditawarin kerja di pekerjaan saya yang kedua ya, yaitu sebagai sebagai jongosnya konsultan dulu teman-teman ya, di PQM Consultants ya. Di PQM Consultant ini salah satu konsultan yang ngurusin productivity and quality lah teman-teman. Saya nggak dari lulus S2 karena
pembimbing tesis S2 saya itu adalah pemilik dari PKM Consultant-nya ya. Jadi pembimbing saya, teman-teman. Jadi saya langsung direkrut sama beliau ya, karena ternyata dia ngusulin saya suatu tema S2, ternyata dia ada kepentingan ya. Begitu saya direkrut, ternyata memang itu yang dikembangkan ya. Alhamdulillah di PKM Consultant ini saya total ada 8 tahun, teman-teman. Jedanya saya menikah tahun 2001 ya. Nah, ya ini udah mulai seru, teman-teman. Dian, ya istri saya, nah ini nggak gaul nih, teman-teman ya. Coba teman-teman di chat dong. Siapa yang suami dan istrinya, jadi kalau yang menikah nih, suami istri, mana yang suami istri itu teman SMA? Ada nggak? Ayo. Saya, atau kalau sepi berarti emang saya sama Dian yang kurang gaul. Nah, Pak Mulyanto aja sama istrinya satu SMA tuh. Nah, mohon maaf Bapak atau Ibu ya, Lim Adrian ya, saya juga. Ada kan ya? Nah, berarti saya ngikutin senior leaders nih ya. Nah, jadi Dian sendiri begitu lulus SMA, teman-teman ya ini memang nggak dapat juga sama kayak saya di negeri. Tahun kedua dapat di negeri di ITB, teman-teman ya, teknik industri. Jadi sebenarnya saya sama dia sama-sama teknik industri ya, dia Trisakti sama ITB ya. Jadi Dian pun juga sama aja, teman-teman ya, lulus kuliah di kampus biru di ITB, begitu lulus itu melamar pekerjaan di Unilever ya. Di Unilever nggak lama, teman-teman ya, karena niatnya mau sekolah S2 juga di Jakarta. Saya lupa di mana, mestinya di MMU juga deh waktu itu ya. Ini kayaknya memang nggak gaul emang kita berdua, teman-teman ya, berdua aja gitu. Nah, begitu mau sekolah, ternyata kan zaman dulu, teman-teman ya, Bank Indonesia itu beda sama dulu ya dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan kalau Bank Indonesia itu BI ya, teman-teman ya. Itu biasanya kalau bikin lamaran gede-gede di koran gitu, lalu kita ngelamar gitu ya. Tapi di zaman dulu nih, zaman-zaman saya yang kolonial nih, kalau perusahaan-perusahaan gede kayak gitu, kayaknya kita memang ya udah, kita ngelempar CV aja, teman-teman ya, menyatakan interest untuk bekerja di sana. Nah, begitu udah niat pengen masuk nyusul saya S2 juga, ternyata ada panggilan dari BI ya. Loh, ini nggak sedih lah, teman-temannya pasti luar biasa gembiranya ya. Jadi waktu tahun 2000 diterima di BI, 2001 kita menikah. Jadi waktu 2001 menikah, kita udah kerja dua-duanya, sebetulnya udah cukup oke lah ya. Saya tahun kedua saya di PQM ya, mulai karir itu lebih baik lagi, bukan jadi Jongosa Consultant, ya levelnya junior consultant lah. Kalau dulu awalnya masuk technical assistant namanya. Nah, Dian masuk, teman-teman. Nah, cuman nih sayang nggak Dian langsungnya cerita ya, cuman nggak apa-apa, tadi ada beberapa pesan lah dari Dian ya. Nah, teman-teman tahu nggak ya, Dian sama saya agak beda nih ya, sasaran sekolah S2. Sasaran masuk kerja maksudnya ya. Kalau Dian masuk Bank Indonesia tuh, teman-teman, itu pengen sekolah. Karena dengar-dengar ya, kebetulan juga kakak ipar itu juga ada di Bank Indonesia waktu itu ya, dapat sekolah juga beasiswa dari Bank Indonesia, teman-teman ya. Jadi niatannya udah niatan yang nggak bener ya, cuman ya dianggap positif aja lah gitu ya. Jadi waktu ambil sekolah, akhirnya keterima, teman-teman. Jadi di tahun 2004 itu saya ikut Dian gantian Dian yang sekolah ya, tapi kali ini sekolahnya agak jauh ya, yaitu di Inggris, tepatnya di kota Birmingham, teman-teman ya. Kenapa memilih kota itu? Karena kita melihat kota itu yang pertama ya, setidak-tidaknya di Inggris lah ya, itu kan tinggi ya, kualitasnya, gengsinya, reputasinya pasti bagus. Dan yang kedua, itu kota terbesar kedua setelah London, dan memang masyarakat Asianya banyak sekali di sana, karena Birmingham itu kan kota waktu zaman-zamannya Inggris Perang Dunia Kedua itu banyak ngambil orang-orang India untuk bekerja di pabrik-pabrik di sana. Jadi banyak pabrik. Jadi banyak orang-orang keturunan India, Pakistan, ya, Timur Tengah dan lain-lain di situ. Jadi Asia dan China, tentunya China daratan banyak di sana gitu. Jadi banyak orang Asia lah di sana. Jadi kita merasa nyaman sekali di sana ya, walaupun itu negeri bule, tapi itu banyak sekali orang-orang Asianya. Jadi biasalah, teman-teman, kalau orang Asia kan udah masalah perut ya, kalau nggak makan nasi susah gitu. Jadi akhirnya di sana gampang. Nah, di sana mulai terjadi sesuatu, teman-teman. Itu another dot ya, teman-teman, another titik, teman-teman ya. Yang di sana di mana nah ya, saya boleh nanya nggak, teman-teman? Bapak-bapak nih, siapa yang pernah sempet nggak kerja? Kerjanya di rumah doang, jagain rumah gitu, teman-teman. Boleh di chat nggak? Slide-nya nggak usah dimatiin ya, Mas Mbak operator, saya bisa lihat kok chat ya gitu. Pernah nggak? Oh, nggak pernah ya?
Oke, oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini pengalaman pertama saya juga teman-teman ya. Yang pertama, dari kecil lahir sampai kerja merit, itu saya nggak pernah mengalami namanya hidup di kos-kosan teman-teman ya. Betul-betul anak manja, ya pokoknya anak mami lah. Ya biasanya cuma tinggal di rumah, udah ya nggak ada mikir ini hari ini mesti makan apa, bayar kos ya, diketok sama ibu kos karena kamarnya kotor, nggak ada teman-teman ya. Sementara istri saya kebalikannya, istri saya anak kolong ya, bapaknya Auri teman-teman ya, jadi kerjanya pindah-pindah terus. Terakhir itu sebelum ke Jakarta itu di Lembang ya sekian tahun ya. Jadi sebenarnya istri saya sudah terbiasa yang namanya tinggal jauh dari orang tua. Nah ini saya pertama kalinya ngekosnya lumayan elit langsung di Inggris teman-teman ya. Nah cuma ini seru teman-teman, kenapa? Saya ini dulunya kan suami yang bekerja, ayah yang sebetulnya nggak ngerti ngerawat anak. Jadi kalau begitu kerja ya udah saya taunya anak beres gitu, udah cakep ya. Begitu saya pulang anak juga udah cakep juga karena udah mandi, udah makan. Selebihnya urusan siapa teman-teman? Babysitter lah gitu ya. Kerja saya pokoknya anak tahu beres. Teman-teman bisa rasain nggak? Pada saat saya sama Dian ikut ke sana, yang terjadi adalah yang pertama, saya udah nggak kerja, karena saya terpaksa harus ngambil cuti di luar tanggungan, karena saya harus jagain anak saya yang saat itu yang baru pertama ya, yang tadi ada di depan saya yang paling kiri ya, sekarang udah beda banget, udah bongsor banget ya. Umurnya saat itu 2,5 tahun, teman-teman ya. Bisa saya lihat di chat, halo halo Bapak Ibu, teman-teman, siapa nih yang punya anak saat ini umurnya di bawah 5 tahun, teman-teman? Ada? Di bawah 5 tahun ya, balita atau batita. Nah, ya. Oke ya. Ini pengalaman pertama saya. Ada nih ya, Ibu atau Bapak Aris, mohon maaf nih, saya belum kenal nih Bapak atau Ibu ya. Thank you Pak Aris ya atau Ibu Aris ya. Nah, saya bawa anak satu teman-teman ke sana ya. Umur 2,5 tahun. Anak-anak 2,5 tahun, kebayang nggak teman-teman ya? Itu kan yang namanya tantrum itu udah nggak bisa diapa-apain ya. Kalau udah nangis nangis aja udah. Ya mau dikasih apa kayak juga nggak bisa gitu. Teman bisa bayangin pengalaman saya sama sekali nggak pernah ngurus anak. Begitu di sana setiap hari dari pagi sampai sore nunggu istri balik itu bersama dia berdua doang di apartemen. Kebayang nggak teman-teman? Berarti urusan bersih-bersih, urusan masak-memasak, urusan pokoknya yang didik awal-awal lah ya, karena anak saya waktu itu belum bisa masuk nursery ya, baru awal-awal lah ya. Dan dua-duanya jet lag dan dua-duanya culture shock ya. Karena kita juga nggak bisa ngobrol sama orang. Oh teman-teman jangan lihat di Inggris di Birmingham tuh kayak ngobrol kayak di Liga Premier gitu ya. Yang ngobrolnya tuh asik gitu ya. Bahasa Inggrisnya enak dimengerti ya. Saya asli teman-teman ya. 1 bulan pertama itu saya panik banget dan frustasi dan pengen balik. Kenapa? Saya nggak ngerti orang-orang itu ngomong apa. Karena orang Birmingham dikategorikan namanya Brumis ya. Itu betul-betul ngomong bahasa Inggrisnya tuh betul-betul udah nggak ngerti lah teman-teman ya. Karena saya baru ngerti bahwa di Inggris Raya itu aksennya beda-beda. Belum lagi kalau Wales, waduh itu lebih kacau lagi teman-teman ya, lebih nggak ngerti. Scotland lebih kacau lagi ya. Nah di sana teman-teman belum ada 3 bulan apartemen saya udah didatengin sama polisi. Tahu nggak kenapa teman-teman datangin polisi? Karena anak saya nggak berhenti nangis teman-teman. Saya nggak bisa bujuk-bujuk anak saya juga berhenti nangis karena gimana caranya juga namanya laki ya dia guling-guling. Ternyata, nah Bapak Ibu teman-teman ada nggak yang pernah punya pengalaman tinggal di apartemen? Atau sekarang lagi tinggal di apartemen? Bapak Ibu? Oke, Bapak atau Ibu Lim Adrian ya. Pak Mulyadi juga ada ya, oke ya. Bapak Ibu, teman-teman yang pernah punya pengalaman di apartemen. Kalau lantai kita berisik nih, jadi anak saya nangis gitu ya. Yang paling terganggu itu lantai di atas kita atau lantai di bawah kita? Ini biar nggak ngantuk nih. Kalau kita berisik nih di lantai kita, wah anak kita nangis tuh guling-guling gitu. Yang merasa terganggu, nah bener nih. Sayang saya nggak ada hadiah nih. Pak atau Ibu Lim Adrian bener nih. Tuh bawah ya bener, Bu Berta bener. Nah tiba-tiba ternyata ada orang Inggris di bawah yang nelfon polisi teman-teman. Saya langsung digedor, dibuka teman-teman. Orang gede-gede, orang-orang Birmingham tuh orang gede-gede teman-teman ya. Mereka bilang katanya ya dalam bahasa Indonesia lah ya. Kami mendengar suara tangisan yang tiada berhenti. Kita pengen cek ada apa di dalam. Karena saya baru ngerti teman-teman di UK sana kalau ada kekerasan terhadap anak itu disuruh social work teman-teman, sekian jam sehari suruh nyapu pakai
pakai seragam kayak seragam yang itu loh, yang di apa orang-orang yang biasa pagi-pagi itu loh, yang oranye-oranye itu teman-teman. Jadi ketahuan nih dalam hukuman gitu loh. Nah, wah gila saya takut juga. Oh ya nggak mungkin saya ini kan. Untung aja teman-teman pas dia masuk si anak saya Izan udah berhenti teman-teman. Itu pengalaman pertama teman-teman saya hidup juga. Waduh, saya waktu itu waduh gila. Saya kalau ketahuan nih takutnya child abuse atau apa gitu ya. Karena sebetulnya kan mestinya didiemin aja dikasih permen atau apa ya, teman-teman ya. Cuma terus terang saya lagi bereksperimen terhadap diri saya sebagai seorang ayah tuh gimana sih teman-teman ya. Ternyata nggak mudah teman-teman ya. Jadi saya sebetulnya terus terang nih ya, saya marah banget kalau pas lagi ngobrol sama cowok atau sama suami gitu. Dia suka bilang gini, gimana sih bini gue ya ngurus anak aja nggak bener ya, kerjanya cuma di rumah doang juga, ini cuma nggak beres. Buat tuh saya omelin teman-teman ya, saya omelin, coba lo tes aja lo setahun lo suruh ngurus anak sendiri, bini lo kuliah atau bini lo kerja gitu, lo pasti ampun-ampun sama bini lo gitu. Setuju nggak nih para istri di chat? Ibu Neti Adili kayaknya siap-siap ngetik nih. Ibu Neti, halo Ibu Neti. Ya, jadi ya itu teman-teman, itu another connecting dots buat saya. Ini sebetulnya sesuatu yang mungkin nggak terlalu penting buat teman-teman dengar saya ceritain ya, tapi ini berpengaruh karena ini cerita saya ini kena di titik ini. Di titik inilah status saya sebagai seorang ayah dan suami itu berada di rock bottom, teman-teman, di setahun pertama. Setahun pertama ya, teman-teman, ya, setahun pertama. Jadi memang, teman-teman, tadi diceritakan sama top leaders kita. Sekali lagi beri applause untuk top leaders, top agent ya, dari Champion minggu ini ya. Satu, saya tadi sempat bilang, mereka bilang adalah, jangan jadi alasan bahwa kita tetap bisa kok, kita tetap bisa maju. Itu pertama kali yang saya rasakan waktu luar negeri, teman-teman, bahwa, oke, saya sekarang misinya adalah membuat istri saya pulang dengan gelar S2. I will do it. Gitu ya, saya harus pastikan bahwa ini bisa terjadi, teman-teman ya. Akhirnya saya sabar di tahun pertama ya, dari nggak bisa nyuapin anak sampai akhirnya anak itu datang ke saya, mulutnya mangap, saya suapin. Saya nggak mau ngejar-ngejar anak, teman-teman ya, emang kayak yang saya tahu tuh kalau di Indonesia, di Jakarta ya, lu kejar-kejar anaknya gitu ya, anaknya juga nggak lihat, kita juga enggak gitu ya. Saya menerapkan sistem yang namanya naughty corner ya. Jadi kalau anaknya umur 2,5 tahun nakal, saya tempatin di pojok, tapi nggak ngadep tembok ya teman-teman ya, ngadep ke saya ya, 2,5 menit ya dia duduk di situ aja. Nah dari situ saya mulai bisa menerapkan disiplin, teman-teman, dan value. Dan akhirnya di tahun kedua itu tahun saya tersedih, teman-teman, karena itu tahun saya harus balik ke Indonesia di saat saya udah betul-betul nemuin pola bagaimana hidup bisa berdua dengan anak saya dengan bagus gitu ya. Saya punya anak 3 ya, Izan ya, Afif dan Kevin. Tapi khusus untuk Izan, saya memang punya suatu bonding yang memang agak beda, teman-teman ya, karena 2 tahun kami di Inggris tuh betul-betul only 3 of us, no one else ya. Jadi masak sendiri ya, ibu-ibu nih ya, pernah nggak bikin gado-gado kacangnya pakai selai pindekas, teman-teman? Enak loh. Ya, karena nggak ada cara lain. Emang gue mau ngulek di sana kurang kerjaan amat ya. Saya beli pindekas ya, saya kasih capek-capek dikit jadi deh kayak buat mendadak ya. Nah, jadi teman-teman itu agak panjang nggak apa-apa, biar teman-teman ngerti bahwa di titik itu saya merasa betapa berharganya waktu bersama keluarga, teman-teman. Saya nggak pernah tahu waktu itu waktu bersama keluarga itu begitu bernilai ya. Saya nggak ngerasa waktu saya kerja di 4 tahun pertama, saya nggak ngerasa. Yang saya rasakan adalah kerja, ketemu klien respect sama saya. Wah, teman-teman tahu lah yang pernah kerja di perusahaan ya, kalau konsultan datang ke perusahaan Anda dulu ya, waktu Anda masih bekerja nih, senior leaders ya, itu udah kayak apa kan, konsultan ya, itu saya dulu, teman-teman ya. Kerjanya cuma ngomong doang ya, dibayar tinggi, balik ke kantor urus sendiri kliennya, lalu nanti datang lagi 2 minggu ya buat sertifikasi ISO, macam-macam lah ya, Kaizen, apapun itulah, training dan lain-lain ya. Di situ saya merasa bahwa ada titik dot yang betul-betul bermakna buat hidup saya. Have time, teman-teman ya. Tapi no money, teman-teman. Karena beasiswanya dari BI ngepas banget ya. Landlord saya lumayan galak dan lumayan mahal ya. Jadi memang yang ngepas banget, teman-teman. Saya nggak punya kendaraan, semuanya dengan kendaraan umum, teman-teman ya. Long story short, lulus dengan baik, kami balik tahun 2006. Di 2006 lah saya bertemu dengan kembali teman saya waktu di MMUI ya, Pak Astiawan Nurcaya, mungkin ada yang kenal di sini ya, leader saya ya. Jadi ketemu saya as a friend ya, karena sama-sama lulus MMUI ya. Yang saya kaget, teman-teman, dan saya melihat ada apa di Indonesia selama 2 tahun saya nggak balik-balik ya. Ada satu teman saya sama-sama kumlot, terakhir saya dengar
senior vice president di commercial banking ternama, ya, tiba-tiba ketemu sama saya, bilang dia udah nggak kerja di sana lagi, dia kerja di Prudential. Lalu pertanyaan saya kedua, reaksi saya yang kedua adalah, luar biasa, lo udah jadi senior VP of apa di Prudential? Jawaban dia buat saya pingsan, teman-teman, ya. Gua nggak kerja di Prudential, mal. Gua di agensinya. Gua ngegarap bisnis di Prudential. Oke. Di situ saya mulai pusing, teman-teman. Ini apa nih? Ada apa nih, ya? 2 tahun gue pergi, ini ada apa di Indonesia, ya? Waktu saya balik di Indonesia, teman-teman, ada 2 yang buat saya pusing, teman-teman. Begitu saya balik ke Jakarta, tiba-tiba udah ada mall megah namanya Senayan City. Saya nggak tahu apa-apa, 2 tahun tiba-tiba blok, udah ada Senayan City. Yang kedua adalah teman saya kerasukan setan atau apa gitu ya, kok dia keluar. Nah, itu 2 hal yang saya ingat tahun 2006, teman-teman, pas saya balik, ya. Nah, 2007 dia datang lagi. 2008 dia datang lagi. Pokoknya intinya kita, ya, yang namanya leader, ya, teman-teman. Buat teman-teman yang masih agent, ya, di ruangan ini kalau ada leadernya dilirik dong ke atas, ya. Kalau ada leadernya gitu bisa dilihat gitu, teman-teman. Kalau ada leadernya, teman-teman, ya. Teman-teman yang merasa sekarang masih agent belum leader, bisa applause nggak biar saya lihat siapa wajah-wajahnya, teman-teman. Yang masih jadi agent bisa applause biar bisa saya tahu. Oke, halo. Ya, teman-teman, ya. Teman-teman, ya. Untuk teman-teman yang masih jadi agent, ya, per hari ini, saya hanya sampaikan pesan, hanya tinggal 4 bulan kesempatan teman-teman untuk jadi orang yang paling egois di Prudential. Loh, apa maksudnya? Ya, karena teman-teman hanya tinggal 4 bulan, teman-teman hanya ngurusin pemasaran dan penjualan, teman-teman, ya. Jadi, so please be egoistic maksimal 4 bulan ini, ya. Karena teman-teman nggak bisa egois lagi tahun depan. Karena teman-teman tahun depan udah menjadi Associate Agency Director. Amin, teman-teman? Amin, ya, teman-teman, ya. Oke. 4 bulan mungkin nggak? Mungkin, ya. Di One Vision ada beberapa leader besar, salah satunya Pak Wahidin, ya, salah satu BOD kami, yang dari Oktober, Desember, confirm naik, ya. Jadi sebetulnya nggak ada sesuatu yang nggak mungkin, teman-teman, ya. Buat teman-teman yang Associate Agency Director, ya, saya punya AAD cucu, ya. Dia mulai bergerak baru mulai Oktober, November, Desember confirm naik AD, teman-teman. Ya, kita nggak pernah bisa ngukur waktu itu dalam hitungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi, teman-teman, ya. Hari ini saya agak telat. Tadi juga salah satunya adalah saya streaming juga di virtual, ya, karena hari ini Pak Rusli datang ke agensi kami karena ada salah satu anak saya, Pak Herman Kusuma, ya, menjadi salah satu top 1, ya, dapat piala emas, ya, di tahun 2019 kemarin karena penjualan, ya, salah satunya ada big case, ya, dengan premi, teman-teman, 1,4 miliar per tahun, ya. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, ya. Saya 10 tahun punya anak leader itu nggak pernah punya pengalaman kayak gitu. Tapi semua Tuhan punya rencana, teman-teman. Dan jangan tidak mau berharap di 4 bulan ini, ya. Begitu teman-teman berhenti berharap, ya, connecting the dot teman-teman bisa berhenti di titik itu, teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang teman-teman lakukan hanya jalan aja, teman-teman, ya. Ya, jadi ini sambil jelasin background, ya. Ini sebelah saya kayaknya udah udah siap hadir belum ini? Oh, belum. Oke. Masih lipstikan. Oke, ya. Oke, teman-teman, ya. Jadi akhirnya, teman-teman, kenapa akhirnya saya mulai melihat dari leader saya ini? Setelah saya nanya sama istri saya, Dian, saat itu masih di Bank Indonesia, saya bilang, panggil dia kan Di, ya. Di, ini kok teman kita nggak mungkin, ya. Dia orang pinter, nggak mungkin lah. Nggak mungkin, nggak percaya saya. Pasti ada sesuatu nih. Tolong lu ditanyain dong, ya, kamu kan di Bank Indonesia, ya, di Bank Sentral. Tanya sama teman-teman, ada apa sih di industri asuransi 2 tahun kita nggak ada? Ada apa nih, ya? Kok orang jadi orang-orang yang kita kenal, orang yang gue kenal sangat deket, yang pinter banget, yang kerjanya ngajarin kita waktu kuliah, kok sekarang jadi ngerjain yang lain, ya? Ada apa gitu, ya? Nah, Dian umbuk-umbuk, ya, teman-teman, waktu itu belum ada OJK, ya, teman-teman. Ini buat teman-teman agent yang masih ragu, ya, bisnis ini gimana sih, ya, asuransi itu gimana sih, ya. 10 tahun yang lalu, kabar itu yang membuat saya tiba-tiba lurus, teman-teman, ya. Kabarnya dari salah satu rekan yang waktu itu masih di Bapepam LK, teman-teman, ya, yaitu di yang dulunya sebelumnya OJK, ya, yang mengatakan bahwa industri asuransi layaknya seperti industri perbankan di masa lalu yang sedang tumbuh, ya,
dan sedang berusaha untuk berlari. Sekarang mah udah lari teman-teman ya. Dulu masih lagi tumbuh dan berusaha untuk lari. Itu yang pertama, connecting the dot yang ketiga. Saya nggak usah hitung ya, pokoknya another dot lah gitu teman-teman. Halo, selamat pagi. Maaf, tadi saya baru request masuk ke sini. Pagi, Saya Bu bilang Dian. satu dapat dua ya. Bu Dian. Dia ada tambahan nggak soal itu? Belum, baru nyampe sini. Belum mikir. Hanya masih jet lag ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua teman-teman ya, waktu saya jadi konsultan ya, alhamdulillah balik dari UK itu akhirnya dibajak lah sama klien saya dari PT Soho ya, bekerja di sana dengan income terakhir saya keluar dari PQM itu income masih belasan juta lah teman-teman ya. Lalu direkrut sama Soho udah 20-an juta teman-teman ya. Baru 3 bulan di Soho, konsultannya Soho yang sedang bantu Soho untuk strategi melihat kok strategi manajernya Soho ini kok kayaknya agak beda ya si Kemal ini ya. Cara dia ngomong, cara dia berpikir, kok kayak konsultan banget ya. Lo emang gua konsultan gitu kan gitu. Nah, akhirnya mereka ngobrol ya. Sampai mereka ngobrol itu minta izin sama ownernya Soho ya, Pak Tan yang sekarang tinggal di Sydney teman-teman ya. Minta izin sama Pak Tan untuk membawa Kemal itu dibawa ke perusahaan konsultan mereka, namanya Palladium teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang pernah kenal balance scorecard ya, pokoknya urusan-urusan strategi perusahaan lah gitu ya. Bosnya ini di Boston ya, lalu buka cabang di Sydney, lalu Sydney buka cabang di Singapura, lalu akhirnya di Indonesia, teman-teman. Mereka butuh country manager yang untuk jagain project di Indonesia. Dan mereka melihat Kemal ini punya pengalaman sebagai konsultan udah hampir 6-8 tahun ya. Akhirnya mereka nawarin saya, teman-teman. Mereka nawarin saya berapa, teman-teman, dari income 20, income-nya ke hampir 45 juta. Ya nggak mungkin saya nggak terima lah, teman-teman ya. Dan mereka pilih saya mau dalam Australian dollar atau US dollar. Saya tanya sama istri saya, US dollar, karena waktu itu 2008 lagi krisis. Orang-orang pada sedih semua, saya, ya. Kalau bisa dolar makin bagus terhadap rupiah gitu ya. Itu makanya dosa ya, makanya dicemplungin sama Tuhan ke prudensial, teman-teman ya. Nah, dot yang berikutnya teman-teman adalah klien saya terakhir di 2008-9 itu teman-teman adalah perusahaan asuransi namanya Afris ya. Nah, teman-teman, di saat itulah pertama kalinya saya ketemu dengan orang yang namanya Pak Rusli Chan, teman-teman. Ya, waktu Pak Rusli hijrah ke Prudential itu, ya, gitu ya. Jadi ketemuan sama beliau ya. Itu beliau orang yang sangat berbeda ya waktu di Afris ya. Jadi waktu itu beliau itu memang di-hire dari, saya lupa dari mana ya waktu itu ya. Saya lupa setelah itu kan di Manulife kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu teman-teman, perusahaan saya Palladium ini ya diminta sama bosnya Afris setelah pisah dari AIA, dan AIA kan setelah pisah dari AIG ya, karena waktu itu ada Chris Mon kena Madoff, Chris Global kena skandal Madoff ya, karena AIG main di investasi yang beda teman-teman ya. Akhirnya AIG itu bangkrut, hampir mungkin untuk Pak Mulyanto pasti tahu ya, yang senior leaders ya, bahwa AIG itu nyaris dibeli sama Prudential Inggris sebetulnya ya. Begitu udah mau bidding terakhir, pemerintah Obama nggak mau karena AIA yang terakhir yang mau dibeli juga ya. Karena AIG itu kan kayak jiwasrayanya Amerika. Akhirnya pemerintah Obama nge-bail out dengan biaya yang luar biasa ya. Akhirnya AIG kembali ke Amerika, tapi di Asia AIA lepas dari AIG teman-teman ya. Dan AIA di Indonesia pun juga ada yang lepas menjadi Afris ya. Ownernya Afris lewat CEO-nya waktu itu memerintahkan kepada kita adalah, kita mau sukses di industri asuransi di Indonesia. So, tolong carikan role model dong ya, perusahaan asuransi di Indonesia yang rasanya kita bisa tiru. Nah, akhirnya saya cepat ya teman-teman ya, akhirnya muncul 2 role model teman-teman ya, dua perusahaan asuransi ini. Saya sharing ke teman-teman ya, ini connecting yang dots yang penting juga. Yang pertama adalah Manulife, teman-teman. Kenapa waktu itu saya dan tim saya bule-bule ya, mengusulkan Manulife. Kenapa? Karena strategi Manulife udah lama di Indonesia, dan strategi buka cabangnya itu terbukti powerful. Seperti kayaknya perbankan lah, ya. Banyak-banyak buka cabang gitu, ya. Nah, tapi ada satu lagi role model yang kita kasih juga ke CEO, namanya Prudential. Kita termasuk heran ya dengan bisnis model Prudential ya. Kok berani-beraninya perusahaan yang baru lahir tahun 95, ya berarti kan belum ada 20 tahun lah waktu itu teman-teman ya. Dia percaya pada seseorang yang punya PT, yang namanya agency,
untuk bisa bekerja sama strategis sama dia dan nitipin semua gudang dengan bahan bakunya. Nah, ya dong teman-teman ya, bahan bakunya kan SQS ya, dan produk gitu ya. Totally ke dia dan dia jualan gitu ya. Dan itu sistemnya bagi hasil dan sangat fair ya, hitungannya udah jelas gitu. Kalau ini nah kita cuman ngelihatnya gini, gila ya perusahaan ini ya, put there is a lot banget gitu ya. Kalau tiba-tiba nih PT ini gede dan ngelawan gimana? Ya, dan itu kan sempat kejadian, mohon maaf ya, mungkin para senior leader pernah tahu nih apa yang terjadi dengan kakek buyut saya, karena saya dulu kan turunnya Provision ya, teman-teman ya. Nah, jadi, dan itu terjadi. Nah, cuman bisnis model itu menarik untuk ditawarkan ke CEO-nya Afris waktu itu. Nah, salah satu orang yang betul-betul sangat menanggapi dengan dua usulan kita tadi adalah Pak Rusli Chan. Pak Rusli bilang waktu itu adalah bisnis agency dia believe banget akan berkembang. Kenapa? Karena nggak ada bisnis model, nggak ada perusahaan yang menempatkan biaya, waktu, dan tenaga paling besar adalah on people. Ya. Nah, di situ saya kena, teman-teman. Itu kena banget saya. Kenapa? Gila ya, perusahaan Prudential ini betul-betul menempatkan manusia itu berharga banget ya, di luar dari produk apa segala macam, teman-teman ya. Jadi perusahaan ini percaya banget sebenarnya dia produk apapun sebenarnya kalau dia build orang dari nol dan nggak bisa sembarangan kan teman-teman ya. Tanya langsung deh teman-teman ke Pak Mulyanto ya. Kan Pak Mulyanto nggak punya modal miliaran lalu datang ke Prudential ujuk-ujuk ya. Pak, Bu, Prudential saya mau bikin agency, kan nggak begitu ya. Pak Mulyanto juga bersama kita semua mulai dari zero, dari closing satu case, dua case dan seterusnya teman-teman ya. Nah, di titik itu teman-teman status saya masih jadi agen part time ya. Jadi itu bulan ke-6 saya teman-teman ya waktu itu ya. 6 bulan saya jalanin agen part time itu sukses, hanya closing 2 case teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Waktu saya nggak ada teman-teman. Dan juga banyak perjalanan ke luar negeri ya. Saya 3 bulan sekali ke Sydney, paling sering ke Singapura, ke Malaysia. Klien-klien saya kelas berat bahkan ada di level government ya, kayak Kementerian Kesehatan Malaysia dan seterusnya. Jadi saya harus ngikut bos-bos saya yang direktur Asia itu untuk ngerjain proyek-proyek di lintas negara ASEAN, teman-teman. Jadi nggak sempet. Jadi intinya nggak ada waktu. Nah, teman-teman ingat nggak connecting dot saya yang sebelumnya itu? Waktu kan? Dan itu tabrakan gitu dengan posisi saya yang waktu itu sebagai konsultan yang katanya itu keren banget dengan income dolar itu ya, tabrakan teman-teman ya. Itu tabrakannya sakit banget ya. Waktu itu have time no money, sekarang have money no time gitu. Saya ngeliat ini ada yang nggak bener nih gitu. Mestinya sih bisa nyatu. Maksudnya saya nggak setuju bahwa ini dua koin sisi yang berbeda dan nggak selama-lama hidup kita tuh selalu nggak bisa ketemu gitu teman-teman. Saya nggak percaya gitu. Nah, saya melihat ini ada harapan nih. Saya lihat profesi ini rasanya ya saya tetap ngeri-ngeri sedep lah ya dengar kata agen gitu teman-teman ya. Cuman ya waktu itu saya putuskan kayaknya sih mesti dengerin yang ngajakin saya ini karena dia udah ya itu sudah beberapa tahun lah di sini gitu ya. Nah, waktu itu saya juga terbantu oleh dukungan Dian gitu teman-teman, karena nggak mungkin lah kalau nggak ada ACC dari istri ya teman-teman ya. Nah, Dian waktu itu bisa sharing nggak ke teman-teman ya, kenapa ngizinin saya. Nah gini, saya nggak tahu sampai sejauh gimana walaupun saya di BI, tapi to be honest saya nggak tahu ya bidang asuransi itu juga nol gitu loh. Waktu saya jadi pegawai juga yang namanya polis asuransi juga mungkin di awal-awal juga nggak punya gitu loh. Cuman saya waktu itu mengenal istilah asuransi itu. Jadi ada satu produk keuangan yang namanya asuransi itu waktu kantor saya dulu waktu di BI itu ngadain acara financial talk gitu kan ya, dan pembicaranya Safir Senduk. Nah, waktu itu dia tanya, "Oke, di ruangan ini Bapak Ibu siapa yang punya tabungan?" Ya sekian. "Siapa yang punya deposito?" Nah, nunjuk semua. "Siapa yang punya asuransi?" Udah mulai dikit. Gitu kan ya. Jadi siapa yang punya reksadana atau apa? Juga dikit, lebih dikit lagi gitu kan ya. Jadi saya bilang, "Oh, ada tuh. Ini tuh masuk instrumen keuangan tuh ternyata gitu loh." Nah, waktu itu saya pertama kalinya itu, akhirnya kemudian saya sama Kemal carilah. Nah, closing lah sama adiknya leader kita waktu itu. Itu awalnya. Jadi 2 case saya sama Kemal berdua itu kita closingnya sama adiknya leader karena diajakin kan nggak mau. Ya udah, adiknya prospek kita, ya udah buka aja sama dia. Nah itu. Jadi cuman saya menambahkan sedikit kenapa pada akhirnya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk ya udah Kemal jalanin itu sebenarnya teman-teman, karena saya lihat
dia bukan tipikal orang yang bisa kerja di birokrasi atau institusi kayak saya gitu kan ya. Saya nggak ngebayang lah dia tuh kalau nggak jadi profesional atau yang memang punya usaha sendiri gitu loh. Saya nggak bisa ngebayangin dia ada di posisi saya di sebuah lembaga yang kaku gitu kan ya, yang nurut garis komando gitu kan ya, itu nggak bisa. Saya nggak ngeliat dia cocok di situ. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah terus kemudian tapi later on saya ngelihat bahwa memang benar kata Kemal tadi, Prudential adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang mengedepankan pengembangan human capitalnya. Human capitalnya di sini adalah agen-agennya, tenaga pemasarnya. Jadi terbukti ya teman-teman ya di sini training itu coba ya kalau dipikir ya, Prudential invest berapa tuh dia bayarin berapa tuh semua tuh dalam masa pandemi itu, yang pembicara-pembicara yang online semua tuh, ya kan sampai Meridiana segala macam ya teman-teman kan pasti ikut ya semuanya ya. Nah itu kan berapa, terus kemudian berapa banyak yang juga dia pelatihan-pelatihan yang dia berikan free gitu kan ya, berapa banyak gitu. Kalau dipikir-pikir itu pelatihan-pelatihan itu kalau dijual di luar itu harganya nggak cuma 100-200 ribu gitu kan. Jadi saya ngelihat bahwa Prudential adalah salah satu dari sedikit, saya bilang sedikit perusahaan yang memang mengedepankan human capitalnya, pembangunan human capitalnya. Karena rata-rata perusahaan itu nggak pengen orang-orang dalamnya itu quote-unquote pinter. Ya kan? Karena orang kalau perusahaan itu quote-unquote pinter, dia keluar. Ya kan? Dia ngelawan atau dia keluar gitu kan ya. Jadi rata-rata orang, ya pinter bodoh gitu ya. Pinter tapi nggak pinter banget dididiknya gitu loh. Ya kan, mana ada perusahaan yang biasanya di luar sana, yang kalau sistemnya dia nggak solid, itu dia pengen membuat pegawainya pinter. Hampir sedikit lah, ada tapi sedikit. Gitu. Nah biasanya perusahaan-perusahaan gitu, yang perusahaan-perusahaan yang memang sistemnya udah established, dan mungkin juga masuk dalam, kalau itu Fortune 500 ya, companies gitu kan ya. Jadi memang perusahaan memang udah, iya dia nggak takut orang keluar masuk. Karena sistemnya dia menciptakan orang untuk baik, bukan orang dia membutuhkan orang yang udah baik untuk membuat perusahaan itu baik. Nah itu yang saya lihat Prudential menangnya di situ. Menurut saya itu yang mungkin akan jadi kekuatan yang mungkin agak sulit, menurut saya sulit dikalahkan, khususnya Indonesia ya. Karena value-nya, culture-nya, dan memang dia invest di sana, dia nggak pilih-pilih. Coba bayangin teman-teman, mana ada ya board of director perusahaan besar yang mau turun sampai ke level agency. Nggak ada teman-teman. Coba lihat. Kita bisa bercanda sama Pak Jens kalau teman-teman yang gabung sama grup runner sama sepeda tuh bisa kayak gitu ngomongnya, nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Saya kan konsultan global teman-teman, saya udah lihat semua CEO tuh nggak bisa kayak gitu. Nggak tahu sekarang ya, tapi kok kayaknya nggak bisa gitu teman-teman ya. Yang kita bisa gituin Pak Rusli kayak teman sendiri gitu, apa gitu, nggak mungkin teman-teman ya. Jadi saya ngelihat bahwa memang ini culture yang tidak mudah didapatkan di tempat lain gitu loh. Apalagi di tempat kerja saya dulu itu, forget it lah, nggak mungkin gitu lah. Saya bisa bercanda-bercanda sama bos-bos saya itu udah nggak mungkin gitu kan ya. Nah itu yang saya lihat sangat berbeda, dan itu yang saya lihat saya happy-nya di situ, karena saya ngelihat bahwa keberadaan kita tuh sebenarnya sangat dihargai. Gitu. Itu sih tambahan dari saya. Iya, thank you. Ya, jadi teman-teman akhirnya setelah saya melihat itu saya nyoba, dan saya udah 6 bulan teman-teman cobain ini, dan saya tahu lah teman-teman, kan saya juga orangnya juga suka analisa ya, nggak mungkin lah, ya gimana nggak closing cuma 2 case teman-teman dalam 6 bulan. Harian saya juga nggak kemana-mana kan teman-teman ya, dan saya tetap kebayang namanya have money, have time itu bisa bersatu itu terus bikin kepala saya pusing teman-teman ya. Saya diajak sama leader saya ke Kemayoran ya untuk pertama kalinya, teman-teman ngeliat, wow ya, ini udah nggak ngomong ratusan ini ya, ribuan gitu ya yang hadir waktu itu ya. Mungkin teman-teman senior tahu lah ya, dulu zaman dulu semuanya masih bisa approve-kan dari luar Jawa, bahkan pakai bus-bus teman-teman waktu itu. Saya luar biasa, nggak mungkin ini sistem penipuan kayak gimana ya, orangnya ribuan yang ditipu kan nggak mungkin gitu ya. Akhirnya saya lihat teman-teman ini kayaknya oke ya. Dan memang ada sedikit inilah teman-teman ya, ada sedikit gengsi lah karena pernah tinggal 2 tahun di Inggris. Saya tahu teman-teman ya, perusahaan Inggris itu perusahaan yang sangat kaku teman-teman ya. Kalau dia udah ngerjain A, itu turun-temurun itu A terus.
Teman-teman, dengerin saya teman-teman ya. Saya pernah nunggu ya di tengah cuaca yang dingin lah ya gitu kan. Karena Inggris itu kan nggak pernah ada matahari ya teman-teman. Dia lagi nungguin bus gitu ya, lagi bengong-bengong sambil kedinginan. Saya lihat ada satu pick up ya, mobil pick up lewat gitu ya. Intinya ini teman-teman, perusahaan plumbing ya. Plumbing gitu ya nama perusahaannya, tapi bidangnya plumbing. Plumbing apa sih teman-teman? Itu yang tukang benerin ledeng air gitu. Tahu nggak teman-teman? Since 18 sekian teman-teman, kebayang nggak? Itu berarti kan turunan keberapa teman-teman jalanin bisnis kakek moyangnya teman-teman ya. Gila nih Inggris ini, maksudnya betul-betul pegang itu terus turun ke bawah gitu. Nah, artinya ya kita lihat juga di Prudential sampai ke London kan teman-teman, mainannya kan memang mainannya asuransi aja teman-teman ya. Jadi memang mangkoknya dia hanya itu. Dan saya tahu kalau perusahaan Inggris tuh beda dengan perusahaan Amerika yang ngoboy ya. Coba ini, coba sana, gagal ya. Coba lagi. Nah, kayaknya saya nggak akan bisa tuh kalau gaya perusahaan Amerika. Jadi cocoknya kayak perusahaan Inggris ini ya. Dan Prudential besar sekali di sana teman-teman. Beneran teman-teman, saya pernah di sana, emang gede banget ya perusahaannya ya. Nggak ada yang nggak kenal Prudential ya teman-teman. Jadi waktu itu akhirnya saya memutuskan teman-teman, saya mungkin ceritakan sesuatu yang mungkin agak ekstrim yang ya jangan don't do this at home teman-teman ya. Jadi waktu itu saya melihat bahwa 2 case teman-teman. Yuk tebak-tebakan yuk teman-teman ya. Kalau punya 2 case, preminya 500.000, berkala sama savernya standar lah ya. Kira-kira income-nya berapa sih teman-teman? Teman-teman leader boleh, atau teman-teman agent malah wah kalau udah ngerti keren banget ya. Kalau ada closing 500.000 2 case, itu income-nya berapa sih teman-teman kira-kira maksimalnya? 120.000, 200.000, oke ya. Kurang lebih segitu teman-teman ya. Betul. Wah, agak mirip kalau Ibu Berta. Makasih Bu Berta ya, tepatnya 380.000. Waktu saya nggak tahu ya, mungkin 2 case plus apa saya juga nggak tahu lah, ini saya lupa, tapi saya ingat itu 380.000. Income saya di company saat itu teman-teman hampir 45 juta per bulan dalam US dollar ya, naik turun, cuma rata-rata antara 44-45 lah gitu ya, tergantung kurs dolar ya. Saya mikir teman-teman, ini bisnis bagus banget, profesi ini bagus banget, dari Dian teman-temannya udah bagus banget, saya ketemu Pak Rusli bagus banget, nggak mungkin, ini apalagi yang saya mesti saya mesti segera nyemplung nih. Nah, teman-teman ya, buat teman-teman agent, saya yakin bahwa teman-teman leader pasti akan sedang menyiapkan jembatan buat teman-teman agent ya, bagaimana income teman-teman ini bisa certain amount, and then teman-teman loncat ya untuk full time ya. Saya udah hitung-hitung dengan berbagai skenario teman-teman, nggak mungkin teman-teman menyiapkan jembatan bisa sampai 45 juta baru saya lompat ke Prudential full time, nggak mungkin. Jadi saya kan konsultan strategi ya, saya udah lihat berbagai skenario strategi itu nggak bisa ya teman-teman. Yang ada hanya dari 380.000 langsung dari 45 juta langsung lompat ke 380.000 ya. Nah, saya pikir-pikir teman-teman, saya income-nya waktu itu sekitar 45-an, Dian 25-an, jadi sekitar 70 juta per bulan. Saat itu ya teman-teman ya. Biaya hidup udah naik teman-teman sekitar 30-35 juta per bulan ya. Jadi saya mikir, kalau hilang 45, berarti 25-nya dari Dian ini hanya mampu menutup 25, masih ada merah 5 juta. Itu saya hitung di Excel teman-teman. Seorang leader senior di perguruan lama saya pernah mengatakan gini, teman-teman yang mau full time, hitunglah, maka engkau akan percaya. Leader itu bilangnya gitu sama saya. Hitunglah sendiri, maka engkau akan percaya. Saya hitung sendiri, teman-teman. Dibantu sama diri saya pasti ya, gitu ya. Jadi saya hitung cost item saya di keluarga saya berapa, ya. Lalu saya punya apa? Asuransi punya berapa? Asuransi saya udah jalan itu waktu itu total ada 5,5 juta per bulan dengan saya, istri dan 2 anak saya, teman-teman. Ya. Ada merah delta 5 juta. Saya hilang berarti 45 juta. 5 jutanya gimana caranya? Saya list down lagi, ternyata teman-teman saya punya deposito. Ya. Deposito itu kalau saya cairin, itu bisa survive dalam 5 bulan, ya, untuk bisa menutupi yang delta merah itu, teman-teman. Tapi cuma 5 bulan, nggak lebih, maksimal 6 bulan. Ya. Karena strategi itu hanya bertahan sampai 5-6 bulan, habis itu bleeding kita pasti ya. Dan kalau udah bleeding udah pasti udah kacau semua situasi. Nah, waktu itu kami hitung adalah apa yang mesti kami kerjakan dalam 6 bulan agar delta merah itu minimal nutup. Jadi teman-teman ya, teman-teman agent nih ya, ini kalau saya kan leader ngomong ke agent boleh ya gitu ya. Dengan segala respect bahwa teman-teman agent, jangan menghitung income teman-teman di Prudential ini harus sama dulu dengan income teman-teman sekarang yang masih ngantor. Atau dengan profit
teman-teman yang masih sedang usaha. It's not gonna happen kalau teman-teman udah kepalang gede, apalagi yang udah puluhan juta kayak saya, teman-teman. It's not gonna happen. Kecuali teman-teman kerja keras banget atau berdoa tiap hari dan kerja luar biasa, keringetan gitu ya, mungkin bisa dapat big case. Cuman saya merasa bahwa saya orangnya normal-normal aja, teman-teman. Kebanyakan, bukan normal. Saya orang kebanyakan. Rata-rata. Iya, saya nggak dalam mimpi, pasti suatu saat Tuhan akan memberikan saya sebuah mukjizat, baru kemudian saya akan lompat full time. Saya nggak ada mimpi ke sana. Gitu. Kami berdua orang kebanyakan, teman-teman, orang rata-rata, bukan orang yang 95% yang sekali jebret sekian ratus juta, enggak, saya yang biasa-biasa aja. Kita berdua yang biasa-biasa aja. Dan akhirnya teman-teman ya, dengan berdoa kepada Tuhan ya, kita ya istilah saya sama Dian udah berangkulan deh ya, Bismillah gitu. Akhirnya saya mengajukan resign ke kantor, teman-teman ya. Itu heboh, teman-teman ya. Saya mengajukan resign Desember 2009. Baru dikabulkan 1 Februari 2010. Kenapa? Curiga kantor saya. Takutnya saya dibajak di tempat lain atau bikin sendiri, teman. Itu kan kalau konsultan kan kayak gitu, teman-teman. Kan semua ilmunya di saya nih. Karena saya kan the only Indonesian yang ada di negara Indonesia ini yang absorb semua ilmu dari Amerika dan Australia gitu, teman-teman ya. Ini kalau saya jual dalam bentuk training sendiri mah bisa kaya, teman-teman saya. Nah, itu mereka yang curiga. Sampai atasan saya yang dari Sydney itu minta saya ketemu di Singapura. Lo terbang ke Singapura, gue dari Sydney ketemu lo Emal di sana. Pertanyaannya dia hanya satu. Lo dirayu sama siapa? Dia bilang gitu. Enggak, Pak. Saya bilang serius gitu. Saya nggak dirayu sama-sama. Jadi dalam bahasa Indonesia lah maksudnya gitu ya. Serius gitu. Emang kamu ngerjain apa? Saya cuma bilang bisnis keluarga. Kenapa saya nggak bilang saya jadi agen, teman-teman? Takutnya dia nggak bisa balik ke Sydney karena serangan jantung, teman-teman, nanti. Ya, saya kasihan sama bos saya ya. Jadi saya bilang bisnis keluarga, dan keluarga saya meminta dukungan saya untuk membantu mereka. Nah, teman-teman nih, teman-teman agent ya, halo teman-teman agent ya. Kalau teman-teman agent yang sekarang masih bekerja di perusahaan multinasional, kalau atau perusahaan biasa boleh lah ya. Kalau mengajukan resign, alasannya adalah bisnis keluarga aja, teman-teman. Biar gampang ya. Kalau enggak, Pak, karena saya mau resign karena ini mendapatkan wawasan yang lebih di prudensial. Wah, nggak dikasih, teman-teman ya. Kalau yang perempuan, misalnya yang agennya perempuan bilang, saya mau ikut suami bantu usahanya, itu. Sama ya, laki-laki juga, yang bapak-bapak nih nanti bilangnya, ya saya diminta keluarga untuk mengurus usahanya, usaha keluarga, udah. Gitu. Nah, dan saya udah diminta istri saya, misalnya, diminta ya gitu loh. Nah, itu perusahaan khususnya multinasional tuh nggak bisa terus, teman-teman, karena mereka udah nggak tahu ini kan benturan budayanya di mana ya gitu. Jadi akhirnya mereka hanya bisa ikhlas aja melepas saya, teman-teman. Dan Bismillah ya, waktu itu teman-teman, per 1 Februari income saya dari 45.380.000 per bulan menjadi 380.000 per bulan. Beri plus buat Kemal, teman-teman. Ya, teman-teman. Itu another connecting dots yang gede banget dots-nya, teman-teman ya. Saya minta izin sama orang tua enggak. Saya minta restu. Buat teman-teman agent yang mau full time di Prudential, jangan minta izin, nggak akan diizinin. Minta restu, minta didoain aja. Ya, karena orang minta izin, mereka takut dosa, teman-teman, menjerumuskan anaknya ke sesuatu yang menurut mereka belum jelas. Ya, jadi kalau minta restu, pasti nggak mungkin orang tua nggak merestui kita, teman-teman. Jadi minta didoain aja. Iya, jadi saya hanya, pokoknya tahun 2010 adalah tahun saya penuh kediaman, teman-teman, di keluarga saya. Pokoknya diam aja, ya. Pernah ada suatu momen di pesta kawinan, saya ingat banget, dan itu sampai sekarang saya ingat, teman-teman ya. Ayah meninggal, cuma itu masih ada. Di suatu pesta, ayah saya dua-duanya dokter, teman-teman, dokter spesialis THT dan dokter spesialis mata. Kakek saya pendiri Yarsi, jadi guru besar UI juga, dokter juga, ya. Bapak ibu saya dokter, adik saya yang nomor 3 dokter, ibu saya 8 bersaudara, 5 dokter, 3-nya married dengan dokter, kalau yang nggak married dengan dokter, anaknya dokter. Saya cucu pertama, kebayang nggak, teman-teman? Saya disuruh jadi dokter nggak menurut teman-teman nih? Pasti banget kan ya. Cuman saya udah tahu strateginya. Dari SMA saya udah ahli strategi, teman-teman.
Di SMA saya bikin biologi saya 5, teman-teman. Jadi saya bilang sama orang tua saya, Pak, Ma, saya nggak bakal jadi dokter ya, jadi jangan suruh-suruh gue jadi dokter. Ya akhirnya jadi tukang insinyur lah, teman-teman. Ya. Nah, kembali ke tadi, teman-teman ya, ada sebuah pesta pernikahan di mana saya nemenin bapak saya waktu itu. Akhirnya kan biasa kalau udah ambil makanan kan semuanya berkumpul, melingkar gitu, teman-teman ya, sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol dengan anaknya masing-masing. Lalu start seorang dokter ngomong, di mana kerja? Ya, sama anak temennya gitu. Ya tapi yang jawab biasanya bukan anaknya, teman-teman, kan bapaknya yang nanya, yang jawab biasanya gitu. Oh ini kerjanya di ini, oh ini kerjanya di banking, oh ini kerjanya di ini. Giliran bapak saya kan namanya Nas gitu ya. Kalau lo Nas, anaknya kerja di mana? Bapak saya tenang gitu. Oh dulu sih di consultant. Terus tapi nggak diterusin, teman-teman, sekarang di mana? Jadi bisa dibayangkan teman-teman ya. Jadi kalimat yang nggak selesai itu nusuk nggak, teman-teman? Nusuk banget ya. Cuman saya hanya bisa diam, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang baru full time, teman-teman ada yang tahun ini baru full time, teman-teman bisa bilang saya, Pak, saya tahun ini baru full time. Atau baru 2 tahun terakhir baru full time. Dokter keuangan, betul, Pak Putra, setuju. Saya bilang juga kayak gitu sekarang sama saudara saya. Saya memang bukan anak dokter, bukan dokter, tapi dokter keuangan. Ibu Menik ya. Bu Menik, sabar ya Bu Menik ya. Pokoknya silent is golden. Kita buktikan aja bahwa kita adalah anak yang paling bisa diandalkan di dalam keluarga. Itu aja, teman-teman ya. Saya silent is golden dengan income 380.000 per bulan, perlahan tapi pasti, pelan-pelan yang saya hanya lakukan dalam 6 bulan pertama hanya satu, teman-teman. Sehari wajib ketemu 2 orang. Udah itu aja. Berarti Senin sampai Jumat ketemu 10 orang. Udah itu aja. Mata gelap, udah. Ceritanya cerita apa? Pak Ali, the legendary Pak Ali, teman-teman ya, rekening 2 in 1. Udah ya. Closingan saya rata-rata berapa? 750.000 per bulan, teman-teman ya. Teman-teman ya, di akhir bulan ke-6 delta merah itu udah positif. Alhamdulillah banget ya. Saya masih udah bisa bernafas lega, udah mulai gain profit dikit-dikit. Profitnya dari mana dibanding 45 juta minus? Iya, teman-teman ya, tapi kan kita di bisnis sekarang ya. Bisnis kita kan modalnya dengan yang kita cairkan deposito itu, dan si delta merah biaya hidup ini udah bisa kita tutupin dari komisi di Prudential yang alhamdulillah waktu itu, teman-teman ya, dalam 6 bulan itu udah bisa 6 juta, teman-teman. Buat teman-teman ya, income kita naik setiap bulan 1 juta ya. Bisnis mana sih, teman-teman ya? Kerja mana sih di kantor yang income-nya tiap bulan naik 1 juta? Memang naik 1 juta dari income-nya bukan omset ya, maksudnya gini. Kalau usaha yang lain kan mungkin oke, tapi kan yang bisa dia nikmati dia bawa pulang kan mungkin nggak sebesar itu. Misalnya perputaran uangnya mungkin ratusan juta gitu misalnya, atau miliaran, tapi kan mungkin yang dia bisa bawa pulang nggak segitu. Nah kita itu yang udah kita bisa bawa pulang loh. Yang sudah buat kita. Teman-teman sabar ya. Yang merasa income-nya masih single digit di Prudential, sabar ya. Yang 2 digit di Prudential, sabar ya. Nggak terasa, teman-teman, di setahun pertama saya income saya udah langsung 2 digit, teman-teman. Dan rasanya nggak cukup lama, teman-teman ya, di tahun keempat saya menuju tahun kelima 3 digit akhirnya tembus juga ya. Jadi teman-teman sebenarnya asal sabar ya. Kebayang nggak, teman-teman sih ya, income 3 digit lalu kita ngebayang kita masuk ke bisnis ini full time dengan income masih 380.000, nyebur di kolam yang sangat dingin, tanpa pelampung, teman-teman. Kerjanya kita cuma diteriakin sama pelatih renang kita, lo pokoknya jalan terus, 2 per hari terus gitu ya. Bisa dibayangkan, teman-teman ya, sementara di kepala kita 380.000 per bulan, 500.000 per bulan, 750.000 per bulan, 1 juta gitu, teman-teman. Kebayang nggak, teman-teman ya? Tapi yang kita lakukan hanya, makanya teman-teman yang masih jadi agent nih ya, be egoistic. 4 bulan nih udah ya, puas-puasin jualan, karena teman-teman mungkin nggak punya kesempatan yang sama tahun depan, karena amanah terbesar teman-teman, bahu teman-teman harus teman-teman siapkan selebar mungkin untuk disandarkan sama teman-teman agent ya. Jadi ini kesempatan terakhir 4 bulan ini, apapun yang teman-teman bisa ingin capai, capailah dalam 4 bulan ini, teman-teman ya. Baik, teman-teman, bisa Pak Ibu operator bisa di slide berikut, mohon maaf. Nah, ini hanya menyimpulkan dikit, teman-teman ya. Steve Jobs bilang ya, lo nggak bisa connect the dot itu ke depan. Lo hanya bisa connect the dot itu, titik-titiknya tuh lihat ke belakang. Jadi lo bangun aja ke depan, nanti setelah lo di depan itu lo merasa lo udah sukses, lo lihat ke belakang,
and then make sense bahwa oh iya ya, kenapa waktu itu gue ketemu teman kuliah gue nggak jadi keluar negeri, kenapa waktu itu gue sempat ke Inggris nggak ada kerjaan, ngurusin anak gue 2 tahun ya, terpontang-panting ngurusin mereka. Oh iya ya, kenapa gue itu sampai punya income banyak-banyak, tapi kerjanya keluar negeri, nggak pernah ketemu istri, jarang banget. Istri keluar negeri, gue keluar negeri, anak sakit di rumah, nyokap mertua kerjanya ngurusin anak, ya nyokap mertua sebenarnya udah harus menikmati masa pensiun. Oh, di situ titiknya, supaya kita ngerasa bahwa itu sebetulnya belum blessing yang sebenarnya bagi kita. Punya uang, berkarir cemerlang, keluar negeri itu udah semua dibayarin, ya semua operational cost. Saya waktu jadi konsultan teman-teman ya, itu tinggal gesek kartu kredit, yang di Sydney udah percaya berapa dibayar udah. Jadi kalau mau nipu-nipu ya pas lagi jalan naktir dia di restoran yang mewah ya, gesek kartu kredit atas nama perusahaan karena sebelumnya habis naktir si Anu gitu ya untuk dapetin project, itu mereka merem teman-teman ya. Tapi itu blessing kan, bahwa itu ternyata itu adalah satu demi satu titiknya mulai lama-lama nyambung teman-teman ya. Nah dia bilang juga udahlah, kata Steve Jobs, yang lo harus punya itu udahlah, lo percaya aja ya. If you believe you will achieve ya. If you give you will get, teman-teman. Kita nggak bisa take dulu baru give ya. Kalau di bisnis prudensial kita harus give dulu baru get ya. Bukan give baru take, tapi give baru get, teman-teman. Kalau take itu kan kesannya negatif, teman-teman ya. Nah, dia teman-teman atau teman-teman agent ya mesti percaya terhadap sesuatu. Apa? Even gut ya. Gut itu kan kayaknya gue bisa deh prudensial ya. Itu kayaknya aja tuh, itu buat teman-teman tuh positif loh, teman-teman ya. Tapi jangan sebaliknya. Terus kemudian bertanya-tanya. Iya. Mungkin buat teman-teman gini, misalnya buat teman-teman yang mungkin sepersekian persen ada kegalauan gitu ya, ada keraguan gitu kan ya. Nah ini mungkin yang kita bisa share bahwa teman-teman kita ada di sini pastinya bukan kebetulan, pasti bukan kebetulan teman-teman. Kita nggak pernah tahu sebenarnya. Kalau sekarang kita lihat sekarang, kalau misalnya teman-teman masih dianggap gue masih di persimpangan nih, serius nggak ya gitu misalnya ya, bener nggak ya ini tempat gue, bener nggak ya, kan mungkin banyak sekali kita even di level leader aja masih kadang-kadang mungkin masih ada sekian persen yang bertanya begitu gitu kan. Akan kelihatan, kenapa akan kelihatan dari teman-teman, akan kelihatan dari angkanya. Angka dia pribadi sama angka dia unit atau grup, pasti akan kelihatan angkanya di sana. Nah, kalau misalnya itu ada sedikit aja, itu yang menyebabkan jadi kayak kaki kita tuh kayak ada bebannya. 2 per hari itu jadi kayak ada bebannya gitu loh. Untuk ketemu orang itu jadi kayak ada bebannya. Itu pertama. Jadi itu kita harus ingat-ingat bahwa teman-teman kita di sini itu bukan sesuatu yang kebetulan. Pasti bukan kebetulan. Apapun pasti sudah ada rencananya gitu loh. Kalau dalam kasus kami, begitu kita lihat ke belakang, wah ternyata inilah kenapa kita ada berdua di sini. Kita baru tahu bisnis plan-nya Tuhan tuh kayak apa, teman-teman ya, bekerjanya luar biasa. Setelah beberapa tahun kita di sini. Cuman mungkin saat ini kita mungkin memang apa ya? Allah tuh Tuhan itu pengen melihat keseriusan kita. Jadi kita dikasih pandemi ini, misalnya ini kan ujian juga. Dikasih pandemi ini terus kita sikapnya gimana? Reaksinya gimana? Reaksinya marah-marah? Apakah reaksinya oh ya udah, saya akan cari yang lain, kita adaptasi, kita belajar yang lain gitu kan ya, sehingga kita memang bisa jalan surfing gitu kan ya, berselancar di atas pandemi ini misalnya gitu, atau apa? Teman-teman leader ya, khususnya AAD lah. Kalau AAD kan udah senior leader saya ya. Jadi untuk AAD ya teman-teman ya. Teman-teman percaya ya sebagai leader junior ya. Kalau AAD kan leader tahap pertama ya. Percaya ya teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang sedang mengalami ya, timnya mungkin kolaborasi masih kurang. Ada yang udah jalan ya, hebat ya. Tadi saya lihat ada beberapa top leader ya. Tapi kan kebanyakan mungkin masih belum jalan, masih baru terbentuk ya. Dan kok kayaknya susah atau apa. Percaya deh teman-teman ya, dari kacamata saya sebagai konsultan ya di luaran sana ya, tugas manajer di luar sana jauh lebih berat teman-teman ya. Kenapa? Faktornya itu kompleks banget teman-teman. Sementara dari kita teman-teman, faktornya itu cuma dari satu, dari API aja. Di balik angka itu udah terlalu banyak sekali yang bisa kita gali ya.
saya senangnya di sini kenapa sih teman-teman? Hanya dengan memperhatikan API kita sudah tahu sebetulnya hati agen kita sedang apa yang terjadi sama dia dan keluarganya minggu ini, ya, apa yang terjadi, apa yang sedang berubah dengan dia bulan ini, teman-teman, ya, even tahun ini, teman-teman, karena angka itu bisa merefleksikan banyak hal. Memang segala sesuatunya memang nggak hanya dengan angka kita melihat tim kita, teman-teman, ya, tapi dengan angka itu kita bisa mengetahui sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan dia, karena itu sangat-sangat merefleksikan, teman-teman, ya. Banyak sekali yang bisa kita terjemahkan dari arti angka dari setiap tim kita, even dari unit direct kita, teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman AAD, bisa dilirik nggak yang agennya hadir hari ini? Mungkin tolong, ya, bisa di chat nggak? Ya, hi, ya, hi-nya terus lanjutkan hi nama agennya, boleh nggak? Saya tunggu. Teman-teman leader yang mungkin ada agennya yang sedang hadir, bisa disapa nggak? Hai Kemal, misalnya Kemal misalnya nama agennya, ya. Bisa diketik nggak? Halo Kemal, gitu, ya. Yuk teman-teman, ya. Oh, makasih Pak Mulyanto. Hai Dewi, hai Bu Dewi, ya. Hai Lucia. Ya, hai Lucia, hai Menik, ya teman-teman, ya. Jadi ingat ya, teman-teman agent yang sedang membaca itu adalah para leader, teman-teman yang siap, ya, dalam 4 bulan ini untuk melebarkan bahu mereka, ya, untuk bisa bersandar, teman-teman, untuk bisa selalu berinteraksi, teman-teman, ya. Teman-teman, blessing dari pandemik ini apa teman-teman, ya? Dari mulai bulan Maretan April dengan adanya teknologi Zoom, teman-teman, ya, saya jadi bisa morning briefing sama tim direct saya, teman-teman, ya. Setiap hari Senin sampai Jumat kita 30 menit dari jam 8 sampai 8.30, teman-teman, kita morning briefing di Zoom. Awalnya kita berdoa bersama, terus salah satu menjadi host. Saya nggak pernah jadi hostnya, teman-teman. Jadi kebayang nggak teman-teman, dari mulai bulan Maret sampai bulan Agustus ini, setiap Senin sampai Jumat terjadi morning briefing selama setengah jam, di mana mereka ada sekitar berempat, ya, dengan istri-istrinya berarti berenam gitu, ya, giliran jadi host. Apa yang terjadi teman-teman? Yang pertama, mereka jadi jago banget pakai Zoom. Itu yang penting itu dulu, ya. Sehingga nggak ada alasan buat tim kita, agen-agen kita, mereka nggak bisa menggunakan virtual prospecting, ya, karena mereka nggak terbiasa. Ya udah, kita sebagai leader kita bikin itu menjadi biasa, minimal dengan cara unit meeting, minimal seminggu sekali, teman-teman. Saya sama Dian melihat unit meeting gaya sekarang, gaya kami kita rubah dulu, karena kita lagi butuh rasa persaudaraan nih, teman-teman, ya, antara saya dengan tim direct saya, teman-teman, ya, karena di saat ini, saat kita nggak ketemu fisik, nggak bisa saling menepuk bahu, nggak bisa saling menggenggam tangan, ya, nggak bisa even saling berangkulan sekarang, ya, teman-teman. Minimal lewat Zoom kita bisa ketemu 30 menit, ya, bisa saling sama-sama memimpin doa, dan ditutup, teman-teman, oleh hostnya memberikan motivasi 1-2 menit, teman-teman. Jadi kebayang nggak, teman-teman, mereka sekarang udah jadi jagoan motivasi, teman-teman, ya. Angka bergerak nggak? Bergerak. Sempurna nggak? Belum, teman-teman. Tapi saya sama dia nggak melihat itu dulu. Pokoknya kita jalan dulu aja, teman-teman. Ada yang penting teman-teman merasa bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. Minggu ini lebih baik dari minggu yang lalu. Bulan ini lebih baik dari bulan lalu. Kuartal ini lebih baik dari kuartal lalu. Udah. Yang penting itu dulu sih buat saya. Percaya atau enggak, pelan-pelan teman-teman mulai ada ledakan-ledakan kecil di unit direct saya, di grup saya, teman-teman, ya. Karena kita nggak pernah bosan untuk berinteraksi satu sama lain. Kenapa yang paling penting di pandemi ini apa sih, teman-teman? Komunikasi lagi. Sama leader, sama tim, sama nasabah kita, sama BOD kita, ya. Pak Mulyanto mestinya adalah yang paling sibuk di masa pandemik ini, karena pasti semuanya pada curhat sama beliau. Ya memang, ya, kami punya 5 BOD yang saya nggak kebayang, luar biasa. Kita beri pos buat Pak Mulyanto, ya. Kalau di sana kan ada 5 BOD, ya, itu isinya curhatan semua. Ini gimana nih, kita mesti maju atau apa, ya. Ya, One Vision kan teman-teman, ya, tahun lalu nomor 8 terbaik nasional, ya, dan nomor 1 terbaik untuk omset syariahnya, teman-teman. Jadi kita perlu pertahankan itu dengan sepenuh hati, teman-teman, ya. Silakan next slide, mohon maaf, Bapak Ibu operator. Tuh, thank you Pak Mulyanto. Ya, luar biasa, ya. Nah, teman-teman, ya, kita mulai dari yang pertama, teman-teman, tentang why, ya. Kenapa sih 4 bulan ini kita mesti sukses, teman-teman? Ya, kenapa 4 bulan ini sukses dengan kategori kita? Sukses dengan kategori teman-teman adalah yang paling executable. Kalau teman-teman leader punya definisi yang namanya sukses adalah promosi dan prestasi, fine, ya. Tapi mulai temukan sukses, definisi teman-teman dulu sebagai agen. 4 bulan ini definisi suksesnya apa? Oke, idealnya adalah promosi prestasi, yang versi teman-teman agent adalah ini. Oke, ketemu, ya. Waktu kita prospek aja gitu. Dari sisi idealnya UP-nya segini, Pak.
Tapi dari sisi kapasitas, Bapak segini, ketemunya di tengah, baru bisa closing kan teman-teman. Kita sebagai leader juga nggak bisa memaksa teman-teman agent dengan rencana yang sebetulnya ideal, yang bagus banget buat teman-teman agent, tapi teman-teman agent nggak ngerti why I must do it gitu. Apalagi sekarang tinggal 4 bulan lagi. 4 bulan lagi per Januari juga udah mulai lagi, kok startnya kan dihitung ulang semua dari nol. Why? Gitu teman-teman ya. Oke, bisa next slide. Nah, why itu menjadi penting teman-teman, karena sebenarnya ya, produk kita itu udah bisa ngejual sendiri kok. Ya, proof force kita udah sedemikian dahsyatnya. Sebenarnya teman-teman agen yang baru join, even yang udah 2 tahun ini sebagai agen, ya, even leader AAD gitu ya, sebenarnya nggak usah terlalu banyak ngurusin sebenarnya what and how sebenarnya. Why-nya aja teman-teman ya. Kenapa ya 4 bulan ini mesti naik AD? Kenapa 4 bulan ini mesti naik AAD? Kenapa 4 bulan ini mesti minimal capai Star Club, minimal capai PCC gitu teman-teman ya. Itu lebih penting teman-teman spend waktu lebih lama ketimbang Procinta tuh apa ya? Kategorinya apa, speknya apa ya, dan lain-lain. Kalau misalnya usia segini kena medical atau enggak, itu sebetulnya akan jalan kok teman-teman ya. Kebayang nggak teman-teman? What dan how-nya teman-teman ngerti, cuman why-nya kosong, itu kan di jantungnya teman-teman. Begitu jantungnya berhenti, lingkaran ini berhenti total. Ya. Jadi memang seorang pakar yang namanya Simon Sinek ya, yang sangat terkenal ya, dia mengatakan berdasarkan riset dia pasti ya, if you know the why ya, you will know the how and what and how easily gitu teman-teman. Jadi start from why teman-teman. Ya boleh next Bapak Ibu. Nambahin dikit. Oke. Yang namanya why itu teman-teman harus sangat personal. Jadi why-nya saya dengan why-nya Kemal bisa jadi berbeda. Jadi nggak bisa tanya bahwa saya harus berhasil di Prudential karena saya mau memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Itu menurut saya terlalu general. Harus sangat personal. Kenapa? Ya, semua juga punya keluarga. Terus apa gitu? Harus sangat personal sampai menyebut orang-orang yang memang hanya ada pada kita. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman kemudian kenapa ya saya harus sedemikian seriusnya ada di sini ya. Terus teman-teman pas nulis gitu terlihatnya general, berarti teman-teman harus gali lagi ya, teman-teman ngobrol sama leader masing-masing. Iya. Dan why itu menjadi sangat penting untuk mengconnect dot-dot kita yang lain teman-teman. Salah satu contoh why yang sangat krusial ya, itu di tahun 2011 teman-teman. Di tahun 2011 itu posisi saya ada unit manager ya, jadi kayak AAD lah ya waktu itu ya di tahun 2011. 2010 saya lolos ya naik ke UM ya, langsung setahun ya. Waktu di UM saya ternyata terlalu banyak euforia di 4 bulan pertama teman-teman. Nah begitu saya mulai sadar di 4 bulan pertama, di bulan kelimanya ayah saya divonis kanker. Ayah saya seorang dokter ya, sangat menjaga kesehatan, tapi Tuhan punya rencana kena kanker lambung teman-teman. Akhirnya saya harus menemani ayah saya kemoterapi dari bulan April sampai bulan November lah kira-kira. Ya waktu itu selesai Oktober. Tapi di sekitar bulan Agustus waktu itu ya, saya terlibat pembicaraan dengan leader saya. Leader saya bertanya gitu, Mal, lo harus promosi. Ya, ini kenapa? Kalau lo mengizinkan lo nggak promosi tahun ini, tahun depan lo akan mengizinkan diri lo nggak promosi. Tapi waktu itu terus terang teman-teman, itu awalnya saya tersinggung sama leader saya. Apa leader saya nggak ngerti? Apa dia dablek ya? Ini kan saya lagi ngurusin ayah saya lagi kanker loh. Ya. Kok dia bisa ngomong begitu ya? Harapan saya kan terhadap dia, oke Mal, ya mungkin ini tahun belum yang terbaik buat tahun lo jagain aja orang tua lo, nanti tahun depan kita fight lagi. Kan mestinya gitu teman-teman, leader yang baik ya. Tapi ternyata tidak seperti itu di leader saya teman-teman. Dia hanya bilang bahwa once lo mengalah untuk kalah, tahun depan lo juga akan mengalah untuk kalah juga, ya. Jadi lo harus promosi mas tahun ini. Wah, saya waktu itu benar-benar marah ya teman-teman ya, waktu itu ya sama leader saya ya. Tapi waktu itu saya juga lihat bahwa ada benernya juga ya. Sampai suatu titik saya juga merasa, masa saya bilang tahun depan ke orang-orang yang sederajat sama saya, sama UM yang udah pada naik SUM misalnya gitu ya. Lo kenapa Mal ini? Itu saya bilang, ya karena kan gue harus jagain gue bokap yang gue, how dare gitu ya, how dare me ya. Menggunakan alasan orang tua sakit, berarti saya mengedepankan ayah saya yang sakit untuk menjadi alasan saya nggak naik teman-teman waktu itu. Menjadikan excuse. Iya teman-teman. Teman-teman yang senior leaders tahu ya,
persyaratan dari UM ke SUM itu minimal 900 juta ya. Di bulan Agustus unit saya itu 200-an juta, teman-teman. Agustus September ya, teman-teman ya. Masih banyak banget yang mesti kita kejar, teman-teman. Tapi waktu itu saya udah mantep banget, saya nggak mau mengkambing hitamkan ayah saya yang sakit sebagai alasan buat saya nggak naik buat itu. Akhirnya teman-teman saya meninggalkan lagi jas saya, ini kan teman-teman senior leaders banyak yang pakai jas ya. Saya bangga banget tahun 2011 pakai jas, karena itu saya kembali pakai jas kan teman-teman. Karena waktu jadi consultant kan pakai jas terus ya. Waktu jadi agen akhirnya ngelepas dong pakai dasi kan zaman dulu ya teman-teman ya, pakai kemeja sama dasi ya. Dan waktu Januari 2011 pakai jas lagi kan bangga tuh teman-teman. Nah di bulan Agustus itu saya tahu bahwa tim saya porak-poranda teman-teman ya. Ada beberapa agen yang sudah mulai menggali tanah untuk masuk ke liangnya, ngumpet teman-teman ya. Karena melihat bahwa leadernya ya sudah ngurusin bapaknya yang sakit gitu. Ya mereka pada tidur semua lah istilahnya ya. Kalau saya biarkan itu saya bisa ikut-ikutan tidur juga, koma bareng teman-teman ya di tahun 2011 itu ya. Nah cuma saya memutuskan lain ya, unit direct saya zero akhirnya, nggak punya tim sama sekali yang saat itu aktif. Akhirnya saya kembali ke kendaraan jualan pribadi teman-teman. Di bulan Agustus saya mulai jualan pribadi. Setelah nemenin ayah saya kemo di RSCM ya, ayah saya udah tidur, saya nyelip keluar sebentar dari RSCM, ya saya tahu ayah saya kira-kira tidur sekitar sejam lah gitu ya. Bismillah saya nekat, saya kembali pakai baju kerja, saya keluar di RSCM, di lorong RSCM itu saya berdiri teman-teman, nyebarin brosur market survey teman-teman. Lah, mal kok aneh, market survey kalau sebar, ya lo tanya dong mestinya, nggak ada waktu teman-teman ya. Market surveinya saya sebar, saya cuma bilang, pagi dok, ya ini ada survei nih dok, nanti diisi, kalau dokter udah selesai isi, itu ada nomor telepon saya dok ya, di bawah ya, oke, ya. Teman-teman ya, dari sekian ratus yang sebar, ya tiap hari, itu nggak ada yang kembali teman-teman, ya. Itu kalau bisa dibilang mau bunuh diri sekalian teman-teman ya. Ya saya udah, halo dok, oh iya, saya lihat tiba-tiba 20 meter dari situ, dia bejek-bejek buang ke tong sampah, aduh teman-teman ya. Dibaca juga enggak, dibuang ke tong sampah. Ada yang saya pagi dok, atau pagi bu, atau pagi suster gitu ya, dia langsung bilang gini ya ke saya gitu. Teman-teman, belum pernah saya melakukan cold call seumur hidup saya teman-teman. Pertama kali dan habis itu nggak pernah lagi di tahun 2011. Saya betul-betul memaksakan diri saya untuk minimal Tuhan melihat saya bekerja. Oke, pokoknya I did my best, udah gitu aja deh. Saya nggak bisa keluar dari rumah sakit. Jadi saya minta tolong sama Tuhan gitu ya. Saya di luar di RSCM, at least kalau ada apa-apa saya bisa balik ke kamar ayah saya yang lagi di kemo kan gitu teman-teman ya. Gak ada. Tiba-tiba di suatu minggu teman-teman saya lupa di bulan apa ya, tiba-tiba ada yang BBM saya. Dulu kan BBM ya, ini ketahuan di kolonial nih. Pak, bisa ke sini nggak Pak? Saya mau tanya-tanya dong yang di market survey ini yang tentang critical illness gitu. Wah, ini pertama kalinya dari sekian ratus teman-teman ya. Dan saya tetap produksi pribadi ya teman-teman ya. Di luar call saya tetap ya namanya pakai janji ya ke sana ya kan. Saya punya 3 bersaudara, ada adik. Kebetulan saya juga minta tolong banget sama tante-tante saya, ada 2 tante ya untuk menggantikan saya waktu giliran saya supaya saya bisa keluar rumah sakit dan prospek juga teman-teman ya. Ya udah mulai ada deh belasan juta api, puluhan juta api. Di suatu titik banget itu benar-benar udah betul-betul kritikal banget teman-teman ya untuk menuju minimal Star Club Roma waktu itu ya. Teman-teman yang senior pasti tahu ya, di tahun 2011 kan ngejar Roma teman-teman. Itu udah hopeless teman-teman ya. Tiba-tiba ada ya, di RSCM itu saya udah bengong-bengong aja, tiba-tiba ada panggilan, akhirnya saya ketemu, ternyata bukan di RSCM teman-teman, di Kencana, di RSCM Kencana. Jadi orangnya saya temuin di lorong, ternyata itu dia lagi nemenin istrinya operasi di Kencana. Ya sampai sekarang jadi klien baik saya, posisinya direktur teman-teman ya. Saya juga nggak tahu orang mukanya pakai kaos ya. Saya temuin di Kencana lagi di ruang tunggu. Ya intinya saya prospek, akhirnya dia buka teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Dari sekian ratus yang nolak saya, yang ngebuang ke tong sampah itu cuman 1 dan closing issued. Kalau nggak ada itu teman-teman, saya nggak bisa berangkat ke Roma teman-teman. Itu agenda, itu rencana Tuhan teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Saya sampai saking frustasinya teman-teman masuk WC di Irono ya, WC-nya WC laki dong ya, WC cewek istri saya bisa marah juga ya. WC laki ya, di setiap waktu kosong, di setiap Ironoirnya saya taruh di depannya tuh lembar-lembar market survey ya. Di bawahnya ada kartu nama saya jepret teman-teman ya. Saya nggak berani beroperasi di Kencana karena satpamnya galak-galak teman-teman. Jadi di kamar-kamar rawat inap, teman-teman tahu ya, kalau di kamar rawat inap kan pintunya ketutup, tapi kan ada celah kecil kan di bawah kamar inap ya, teman-teman tahu kan ya, kan ada celah tipis tuh ya. Saya lihat di lorong rawat inap tuh, saya lihat kiri kanan ya, di gedung B, saya di gedung B teman-teman ya, di gedung A ya, RSM gedung A, di gedung A ya.
saya lihat kiri kanan di lorong, ya nggak ada satpam nih ya. Saya jatuhin lembar market survei-nya, saya tendang melewati celah pintu itu, at least masuk kamar 302, tendang 303, tendang ya. Nggak ada yang bales teman-teman. Untung juga saya juga nggak ditelepon sama satpam tuh, karena kan kartu nama saya ada di situ teman-teman ya. Ya tapi ya itu adalah pengalaman pribadi saya yang saya bisa share hari ini, dan itu dari sekian ratus orang akhirnya Tuhan menunjukkan satu orang yang akhirnya jadi loyal klien sampai saya sekarang teman-teman. Namain dikit aja bahwa kayaknya konyol banget ya. Gak efektif banget sih, gak efisien banget gitu loh. Dan sekian ratus cuman satu. Ya mungkin sih kalau ngelihat hanya sebatas hanya angka. Tapi sebenarnya yang bisa kita lihat di situ adalah kita membangun kapasitas diri kita menjadi seorang yang tidak mati akal. Dan mungkin sabar. Dan mungkin juga tabah gitu istilahnya ya. Jadi bukan masalah hanya jadi satu sebenarnya kalau menurut saya. Itu setelah saya lihat sekarang ya. Bukan itu masalahnya. Gitu loh. Tapi proses itu menjadikan kita orang yang lebih tangguh dari sebelumnya. Yang mungkin akan menjadi bentukan itu yang membuat kita di masa sekarang gitu setelahnya menjadi orang lebih siap menghadapi misalnya tantangan yang lain. Promosi prestasi itu sebenarnya hanya status teman-teman ya. Tapi sebetulnya kita merasa nggak diri kita berubah gitu. Ya, waktu kita jadi leader kita berubah nggak? Waktu kita jadi AD kita berubah nggak? Waktu kita jadi AD1 kita berubah nggak? Dan jadi kalau teman-teman yang ngerasa udah prospek sekian nggak ada hasilnya ini, jangan komplain. Kamu saya usahakan jangan komplain karena mungkin kita tidak tumbuh ke atas teman-teman, tidak berbuah dalam bentuk angka selalu angka, tapi mungkin kita mengakar teman-teman, akar kitanya yang makin dalam, sehingga kita lebih kuat di saat kita nanti dipercaya membimbing orang, dipercaya untuk membangun grup, apapun masalah tim kita kan jadi biasanya nyampe juga ke kita kan, pasti teman-teman leader di sini, apalagi leader yang senior udah biasa deh gitu kan istilahnya kan, ya mungkin itulah masa-masa yang memang harus kita jalani sehingga pada saat kita jadi leader nanti kita memang siap, kita nggak patah gitu, kita nggak goyah gitu loh. Jadi membuat kita jadi proses-proses tadi yang sekian ratus cuma dapat satu, yang orang tua sakit lah, yang mungkin proses di mana Tuhan memang ingin kita menjadi batu karang, teman-teman. Oke, itu masih kita berarti itu semuanya tentang why kok teman-teman ya. Yes. Kenapa kita mesti lolos? Saya akhirnya lolos teman-teman ya, masih sendiri di Prudential karena 2011 sebagai UM saya masih sendiri ya. Belum bisa meminang istri saya ke bisnis ini waktu itu teman-teman ya. Saya tunjukkan ke istri saya di tahun kedua saya, walaupun ayah saya kena kanker ya. Istri saya di BI nggak bisa bantu apa-apa, hanya bisa mendoakan saya dan mendukung saya dan men-cheer up saya di saat saya merasa kaki saya yang dua-duanya ini udah nggak punya energi lagi untuk bergerak ya. Alhamdulillah buat teman-teman yang punya istri atau punya suami yang mungkin belum bisa aktif fully ya seperti kayak teman-teman sekarang, tapi at least mendoakan, mendukung, tidak menolak, tidak menentang, itu kita harus syukuri teman-teman ya. Nah jadi saya lolos masuk ke SUM teman-teman. SUM itu 900 juta, saya lolos di 1 miliar 50-an juta kalau nggak salah. Tapi yang buat saya bangga teman-teman ya, yang buat saya bangga adalah waktu saya gerak teman-teman ya, agen-agen saya yang sedang asik-asik di lubang-lubang di bawah teman-teman, tiba-tiba pelan-pelan naik ke atas. Loh, leader saya kok udah mulai produksi pribadi ya, dia jalan juga ya. Kenapa dia jadi gitu ya? Bapaknya kan sakit. Tapi kok dia nggak punya alasan sih bapaknya sakit? Gue keluar juga Akhirnya 1-2 ngikutin saya teman-teman ya. 1 miliar 50 juta itu bukan hanya produksi pribadi saya yang mungkin hanya cuma setengahnya. Setengahnya lagi adalah agen-agen saya yang tadinya tidur-tiduran, akhirnya melihat leadernya memberi contoh, mereka bergerak juga. Jadi teman-teman, kalau memang, ini buat teman-teman AD nih, saya kasih, ya termasuk juga teman-teman agensi kan ya. Jadi kan sekarang ini kan syaratnya kan menurut saya gitu kan luar biasa ya. Nggak kalau dulu kan pribadi harus sekian gitu loh kan ya. Agen-agen minimal satu agen 30 gitu misalnya, kitanya 150 minimal total, nah kayak gitu kan. Nah sekarang kan nggak begitu nih teman-teman, saya sih saranin aja nanti konsul ke leadernya masing-masing, ya udah bangun tim udah mulai dari agen. Jadi waktu kita itu naik 2011 itu ke SUM yang 1M itu, kita produksi pribadinya itu nggak 400-an.
pas-pasan startup doang gitu loh waktu itu ya. Saya tahu ini karena saya baru kemarin bongkar daftar Excel saya. Jadi waktu kita berdua naik promosi itu, setiap tahun di bulan-bulan terakhir begini nih, saya menghitung setiap hari. Saya ngitung potensial EPS saya berapa, potensialnya berapa tuh saya hitung. Saya dulu kan SFA ada, tapi kan SFA dulu kan 2 mingguan ya teman-teman ya, update-nya kan. Saya hitung tiap hari, saya hitung manual, saya pakai Excel. Itu bantuan saya so far waktu itu sama Kemal ya. Jadi saya hitung setiap agen, semua agen yang saya bilang, agen yang aktif, agen yang nggak aktif, nggak apa-apa, nggak usah peduliin, nggak usah ambil pusing. Wah, itu ngebantu saya banget teman-teman. Saya kan di lapangan kan nggak pernah bisa punya waktu untuk ngitung ya teman-teman ya. Ngelihat laporan dari istri saya, udah segini, tinggal segini, wah gila ya, sayang banget kalau nggak tembus teman-teman ya. Jadi saya hitung semuanya, termasuk sampai dengan berapa case yang bakalan misalnya nggak isu di tahun itu. Ya, jadi 4 bulan ini memang penting banget kita melihat, memonitor angka kita, tertulis. Lihat mana yang medikalnya berat misalnya gitu. Wah nih kayaknya nih kan susah nih misalnya 31 Desember atau orangnya nih kan bisa udah closing tiba-tiba nggak jadi. Yang kayak gitu kan, yang gitu-gitu tuh harus dihitung. 4 bulan terakhir saya sarankan teman-teman hitung. Setiap hari punya catatan sendiri sehingga teman-teman tahu berapa harus dikejar dan mana aja yang kita nggak bisa count on. Jadi case-case yang udah pinggirin kita harus cari gantinya. Ini memang perlu keterlibatan leader juga sih, ya karena teman-teman agent pastinya penuh full di lapangan. Case-case yang bakalan potensial lapse pasti teman-teman tahu lah. Gitu loh, ini kayaknya bakalan lapse nih. Ya udah cari gantinya sebelum tanggal 31 Desember. Harus dicarinya. Itu yang menyelamatkan teman-teman. Kita akhirnya bisa promosi karena hitungan kita jangan sampai meleset gitu loh. Termasuk persistensi, coba dihitung. Jangan sampai persistensi kita meleset. Teman-teman, terus kemudian kalau memang bisa lebih banyak tim yang kita bawa, why not? Kita rekrut aja, masih ada waktu sekarang dengan rekrut yang jauh lebih mudah daripada dulu ya. Gitu kan ya, rekrut aja. Nah, ini omongan dia nih sebenarnya terkait sama slide berikutnya nih teman-teman ya. Tahun ini betul-betul tahun yang kelihatannya susah, tapi Prudential begitu banyak memberi kemudahan sama kita semua teman-teman ya. Saya cuman nggak bisa berhenti mengatakan wow gitu ya untuk yang warna ungu ini ya. Betapa besar effort Prudential menggolkan semua produk kita akhirnya bisa dijual secara virtual nih teman-teman ya. Saya terus terang teman-teman, Maret April kita termasuk berbengang-bengung juga nih gimana nih kita ini. Kita cuma bisa Zoom doang, cuman nggak semua produk kita bisa kita lakukan virtual. Kita keluar rumah juga nggak berani. Ya, kita juga ada cerita ya, ada ibu mertua kita yang 3 tahun ini home care teman-teman ya. Kita nggak berani membawa status OTG ke dalam rumah, itu berbahaya sekali buat mama mertua kita ya. Tapi apa yang mesti kita lakukan? Nah, Prudential menjawab itu teman-teman ya dengan yang digital ini. Teman-teman tahu lah ya, saya nggak perlu panjang-panjang ya. Betapa bersyukurnya kita di perusahaan yang sudah memikirkan ini sejak 2017 loh teman-teman ya. Tapi betul-betul menyelamatkan hidup kita di tahun ini teman-teman. Dan kita jadi belajar ya. Saya yang balik lagi ke yang tadi saya bilang, Prudential adalah satu dari sedikit perusahaan yang sangat menghargai dan mengutamakan keselamatan human capital-nya. Bukan cuma orang yang kerja di Prudential pusatnya ya. Kita sebagai tenaga pemasarnya pun juga mereka pengen kita aman loh. Mereka juga nggak pengen kita jadi suspek istilahnya, jadi sakit sana sini karena aktivitas kita di lapangan. Iya. Dan ini membuat teman-teman yang di generasi muda ya, sorry nih teman-teman milenials yang merasa milenials, tolong dong ketik chat saya. Tapi kolonial jangan merasa milenial ya. Saya pengen tahu nih yang teman-teman milenial, ya Mas Franky. Ya. Oke, ini kayaknya banyak nih. Ini wajah-wajahnya beneran milenial semua. Oke teman-teman ya, milenial. Kenapa teman-teman ya? Teman-teman yang milenial, ya doa teman-teman terjawab tahun ini. Ya, digitalisasi udah transform. Ya, betul-betul teman-teman udah nggak bisa komplain apa lagi ya. Semuanya udah disiapin di palm of your hand nih. Ya, teman-teman kan kerjanya pengennya cepet. Ya, bete kalau terlalu lambat. Lelet ya, sekarang udah dikasih ya, gudangnya semuanya udah ada di Proofforce teman-teman. So please bersyukurlah. Saya nggak mau bandingin saya lah, itu kan Pak Kemal dulu ya 10 tahun lalu kan memang jadul Pak, iya ya, cuman aduh teman-teman ini udah benar-benar diberi kemudahan lah ya. Yang ketiga ya,
pasar di mana yang tadinya hanya milik golongan tertentu sekarang milik universal semuanya, ya. Saya punya tim udah bukan masalah muslim non muslim lagi, semuanya udah bisa dan jago berjualan kepada juga non muslim, teman-teman. Dan syariah itu bukan is all about agama Islamnya, teman-teman, ya. Tentang prinsip yang sebetulnya sangat general dan universal yang kita harus bisa gunakan kesempatan ini sebesar-besarnya, teman-teman, ya. Dan ini One Vision udah sadar dari tahun lalu, ya, makanya kita bisa juara 1, kita masuk ke yang namanya Blue Ocean, ya. Di saat orang mungkin belum terlalu memperhatikan ini, padahal demand-nya sebenarnya tinggi kalau berhasil diedukasi, teman-teman, ya. Dan itu nggak perlu kita membawa Al-Quran, kita harus Islam, enggak, teman-teman, ya. Kami berdua Muslim, ya, tapi kita juga punya tim yang non-Muslim yang kami happy banget karena mereka percaya gitu bahwa menjual ini bukan masalah soal religion, ya, tapi soal prinsip yang memang berbeda gitu, ya, di mana prinsip ini saling bantu dengan sesama, ya. Saya nggak mau lama-lama di sini, ya. Mungkin ini Blue Ocean, teman-teman. Jadi tahun lalu tuh ya alhamdulillahnya One Vision sadar banget mengenai itu. Akhirnya memang ya gini, teman-teman, kita juga harus BOD tuh BOD One Vision juga logik gitu kan, ya, untuk ngejar top one nasional di Laut Merah. Ya tentu kita tahu dong, ya, siapa raksasa-raksasanya, agensinya, ya. Teman-teman kan semua tahu. Kita udah hitung-hitungan. Bukan sulit, ya, butuh lebih banyak orang lah gitu loh untuk bisa capai top one nasional yang benar-benar semua kategori, istilahnya konvensional juga gitu. Akhirnya kita melirik yang kedua karena ya alhamdulillahnya begitu dilihat yang kedua ternyata itu nggak banyak yang main, teman-teman. Gitu, nggak banyak yang main, teman-teman. Nah, ini Blue Ocean. Ya, kita sampai di sini bukannya apa-apa. Kalau teman-teman di sini juga pengen, nggak masalah. Kenapa? Karena ini Blue Ocean, teman-teman, masih banyak yang bisa digarap. Mas Arya masih sangat awam untuk bisa merindukan teman-teman yang ahli dalam menjelaskan yang oranye ini, ya, teman-teman. Jadi si ungu, si coklat sama si oranye ini betul-betul strategi prudensial. Nggak tahu, mungkin teman-teman senior ingat, ya, 2017 pertama kalinya Pak Jens itu mengemukakan 3 strategi ini, dan saya salah satu yang paling happy waktu itu, ya, karena itu tepat banget, spot on, ya. Digital, milenial, dan syariah itu memang sesuatu yang masih Blue Ocean semua, teman-teman. Nggak banyak asuransi yang mau ngeluarin uang banyak untuk digital, ya. Nggak banyak perusahaan yang bisa menghandle milenial juga, ya, karena kan banyak juga yang membuat nggak stabil kan karena milenial, dan prudensial malah hayo masuk milenial, ya, malah disuruh masuk gitu, ya, dan syariah. Bisa next slide. Nah, ini lewat aja, nanti kalau waktunya cukup nggak apa-apa, ya. Ini lewat dulu deh, ya, lewat dulu. Nah, saya mau cerita ini. Ada beberapa leader di tim saya dan juga di One Vision pernah bilang sama saya, Mal, gue nggak pede jadi leader untuk ngerekrut. Mal, gue agent, gue nggak pede untuk memprospek. Kenapa? Ya, gue udah agent udah lebih dari 1 tahun, Mal. Ya, nggak sesuai dengan jenjang karir. Gue udah tahun ketiga, tahun keempat. Gue AAD udah lebih dari 3-4 tahun, jadi AAD terus, belum naik AD gitu. Teman-teman, kalau melihat saya mungkin terlihat bahwa saya memang tiap tahun naik kelas terus, teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman tadi perhatiin dengan jeli, ya, prestasi saya juga nggak setiap tahun. Tapi saya juga nggak merasa minder atau gimana kok, gitu. Karena apa, teman-teman, sebetulnya orang-orang yang kita prospek, yang kita rekrut luar sana juga nggak ngerti kok apa yang terjadi yang dianggap prestasi di dalam ini kayak apa. Ya. Dan orang-orang yang prestasi dan promosi di lingkungan kita juga itu kan bukan pesaing kita juga. We are what we are lah, gitu, isinya gini, ya. Nah, artinya gini, teman-teman, saya hanya melambangkan satu cerita aja, teman-teman, ya. Di masa Perang Dunia, ini dongeng dikit ya, teman-teman, ya. Di masa Perang Dunia Kedua, ya, itu kan di saat Amerika dengan sekutunya udah mulai menyerang Jerman, teman-teman, ya. Dan Jerman itu kan salah satu yang cukup menyeramkan itu kan memang militernya, ya, teman-teman, ya. Jadi salah satu menyerang Nazi itu lewat udara, teman-teman, ya, oleh pasukan Amerika dengan sekutunya, ya. Lalu dibuat semacam analisa, teman-teman, ya, pesawat-pesawat dari sekutu yang akhirnya bisa kembali dengan selamat, teman-teman, ya, agar mereka berpikir nih, bagaimana supaya pesawat-pesawat sekutu ini banyak yang balik gitu, ketimbang banyak yang gugur di medan perang, akhirnya nuncep ke laut gitu, ya, jatuh ke laut. Nah, teman-teman, ini menarik, ya, dari semua pesawat yang mendarat dengan selamat dari medan pertempuran, dari udara, ya, teman-teman, ya. Analisanya melihat dari badan pesawat ini, teman-teman, ya, bahwa rata-rata tembakan yang terjadi di pesawat itu, pelurunya itu ada di titik-titik merah ini, teman-teman.
ya. Berarti semua pesawat yang balik itu rata-rata kerusakannya itu karena tembakannya di sisi-sisi ini. Lalu para ilmuwan itu berkesimpulan kan ya, oh berarti kita harus kuatkan nih bidang-bidang ini nih agar kalau ditembak nggak lebih rusak lagi, ya kan teman-teman ya. Idealnya gitu ya, kalau kita melihat ini yang membuat mereka selamat, mestinya yang kena tembak yang merah-merah ini diperkuat teman-teman. Nah, cuman ada satu saintis juga yang akhirnya jadi musuh banyak orang. Dia cuma bilang gini, mikir dong, ini kan mereka yang kena tembak ini yang selamat. Berarti kalau yang nggak selamat kena tembaknya di mana? Bukannya kita harus mikirnya yang itu, ya. Kalau yang ini sih biarin aja kayak begini, ngapain lagi dibenerin ya? Artinya kan itu nggak bikin pesawatnya jatuh. Iya, ya. Daerah itu nggak bikin pesawatnya jatuh. Iya. Yang justru kita harus perhatikan yang tidak kena tembakan. Iya, teman-teman. Nah, terus gimana merhatiinnya? Dok, kan mereka udah pada nyemplung di laut. Ya, nggak perlu jauh-jauh lah. Lihat aja yang putih-putih ini. Berarti mereka kena tembak yang daerah putih-putih ini. Teman-teman lihat nggak yang putih-putih ini apa? Kokpit pesawat, ya, propellernya, ya, dan bagian buntutnya itu. Jadi itu membuat mereka pada jatuh, teman-teman. Nah, lalu apa hubungannya sama bisnis ini? Ya, buat teman-teman agent, dan mohon maaf banget ya untuk teman-teman AAD juga. Ya, ini saya sebagai kakak kelas aja gitu ya. Kadang-kadang kita suka melihat, wah si ini sukses, wah si ini promosi, wah ini naik kelas terus setiap tahun, promosi terus setiap tahun. Cuman teman-teman tahu nggak sih, kalau di bisnis prudensial kan sifatnya juga piramida ya. Yang sukses kayak gitu juga pasti yang di atas-atasnya. Berarti yang gugur di medan perang itu lebih banyak dari itu nggak teman-teman? Mestinya iya, karena kita prospek kan rasio minimal 1:3, 1:4 teman-teman ya. Kok kita nggak pernah meriset sih orang-orang yang gagal itu karena apa gitu teman-teman ya. Instead of kita melihat faktor suksesnya orang, mungkin sekali-kali kita lihat patternnya orang gagal tuh patternnya di mana sih teman-teman? Ya, saya sih bisa lihat ya. Dan itu yang saya lihat bahwa kenapa saya gagal tahun ini misalnya nggak bisa startup leader minimal? Saya udah tahu teman-teman, saya udah tahu propeller itu artinya apa, gitu. Saya udah tahu. Nah, teman-teman juga, menurut saya teman-teman ya, yang agent dan juga AAD, mohon maaf sekali lagi ya, coba deh kita melihat secara dua sisi yang di mobil ya, yang artinya yang membuat seseorang berhasil dan juga membuat seorang itu gagal teman-teman ya di Prudential. Dan ya. tanyanya di mana teman-teman, balik lagi ya. Biar fair, tanya ke leadernya. Tanyanya ke leader ya. Jadi jangan kasih-kusuk belakang gitu loh. Oh sini gini, jangan nggak. Tanya ke leadernya. Ya. Kan boleh dong kita tanya, der gitu loh. Der, propeller ini apa sih? Nah, itu kenapa ya? Si itu jatuh kenapa apa? Ya? Gitu misalnya. Iya. Pesawat itu jatuhnya kenapa? Tanyanya ke leader, jangan tanya ke samping. Iya. Jangan kasih kusuk ke teman-teman sejawat, jangan. Paling benar tanya begini adalah sama leader daerah kita. Iya. Atau ke atas atau ke kakeknya. Iya. Jadi jangan kasih kusuk di samping karena belum tentu benar. Iya. Yang paling kenal tentunya kan leader. Jadi ini diskusi ini apa sih membuat orang misalnya tertentu dia stuck atau apa misalnya, atau dia mundur mungkin kan. Tanyalah ke leader. Ini adalah bahan diskusi dengan leadernya masing-masing. Ada agent saya bertanya, Mal, si Anu kenapa sih tahun kelima kok masih jadi agen terus misalnya? Nah, berarti yang saya jelaskan kan propellernya ini teman-teman. Nah. Yang putihnya. Kita sebagai leader, udah lo nggak usah tahu dia, udah lo fokus aja ke sini. Nah, itu sebetulnya kan nggak juga teman-teman. Ya menurut saya pribadi, mohon maaf ya, APBN aja teman-teman ya. Itu mungkin satu hal pada saat kita private chat dengan dia, itu perlu kita jelaskan juga. Agar dia clear banget sebetulnya propeller ini membuat dia terjun ke laut terus akhirnya nggak mendarat jadi leader juga gitu ya. Itu apa teman-teman? Dan saya yakin teman-teman ya, salah satu area putih ini satu teman-teman, aktivitas. Saya nggak pernah bertanya ke leader saya kenapa saya nggak jadi top leader minggu ini, kenapa saya nggak jadi Star Club leader tahun ini misalnya teman-teman ya. Alhamdulillah tahun lalu saya PCC leader, yaitu berkah luar biasa dari Tuhan pertama kalinya buat saya gitu teman-teman. Saya belum pernah PCC selama 10 tahun. Leader, ya 1 dekade akhirnya dikasih sama Tuhan ya Tuhan Maha Adil ya. Ya tadi kita kan orang-orang rata-rata. Kita orang rata-rata, common people. Kita common people teman-teman. Iya teman-teman ya. Oke, bisa next slide. Mohon maaf. Bu Airin, ngomong-ngomong saya dikasih sampai jam berapa nih Bu Airin? Ini saya bisa nggak berhenti loh Bu Airin. Ini teman-teman nanti pada sebel sama saya nih sama dia. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya. Biar interaktif aja loh. Iya. Interaktif aja. Iya teman-teman ya kalau ditanya ya kayak banyak leader ditanyakan ya, masih seru Pak. Udah punya rumah berapa? Oke, saya bisa jawab itu teman-teman ya. Tapi saya memutuskan kalau diminta sharing teman-teman,
saya merasa blessing buat saya adalah sebetulnya saya sangat senang mengajar teman-teman. Saya sangat senang berbagi. Ya mungkin itu yang salah satu yang connect juga kenapa saya bisa bertahan di Prudential, karena saya happy untuk berbagi. Yang membuat saya jadi sangat kadang-kadang suka gemeteran berbagi adalah ujung-ujungnya saya harus sukses closing, awalnya begitu kan ya, karena kan semuanya gitu teman-teman ya, minimal prospek harus ke trial closing harus closing harus issued ya. Tapi itu akhirnya teman-teman berhasil saya kendalikan. Ya kadang-kadang menghantui juga lah teman-teman ya, namanya juga manusia ya. Cuman melihat foto-foto ini ya, saya merasa begitu berkahnya buat saya ya. Sebetulnya ya pekerjaan saya sebagai konsultan sekarang bisa kembali minimal dalam konteks bisnis ini teman-teman ya. Saya bisa berbagi di BCA, saya bisa berbagi di di Sampurna Sampurna Bank, saya bisa kembali ke rumah istri saya di Bank Indonesia dan orang-orang itu mendengarkan kita ya teman-teman ya. Mulai banyak diundang sama beberapa seniornya di BI, mengetahui sebetulnya di luar sana tuh asuransi kayak apa sih Mal, Dian gitu ya. Jadi mereka tahu kalau di BI itu Prudential kayak Mal sama Dian ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi di Garuda Food klien saya memanggil di rapat manajemen mereka, bahkan di lingkup yang lebih ke sosial ya, itu yang di sebelah di tengah paling kiri ya, itu ada anak saya juga bareng ya. Itu juga ada namanya Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ya, di mana itu teman-teman yang dengerin saya itu teman-teman adalah babysitter, kuli bangunan ya. Dan mereka teman-teman betul-betul merasa bermanfaat ilmu yang saya sharing ke mereka tentang perencanaan keuangan, terutama mengelola utang teman-teman. Kasihan mereka, mereka punya income berapapun itu nggak akan bisa bayar utang mereka di kampung teman-teman, karena rentenirship rentenirship di kampung itu membuat mereka nggak pernah kaya teman-teman ya. Selama ini mungkin orang-orang itu ada di rumah kita, jangan lupa teman-teman financial planning pun juga tetap kita harus ajarkan mereka ya. Dian pernah membuat salah satu suster kami berhenti berhutang teman-teman, minimal nggak berani utang lagi sama kita lah ya. Ya, ya. Karena mereka harus kita bantu teman-teman, generasi mereka nggak akan pernah bisa lolos lagi untuk lebih level up ya. Kita lupa, kita sibuk prospek, rekrut, di rumah kita ternyata masih ada yang belum financial literate teman-teman ya. Nah, next slide. Oh ya, saya juga kembali ke kampus saya yang paling bawah ya teman-teman ya. Oke, next boleh. Oke, boleh nextnya. Nah, ini saya agak blessing ya. Wah, ini kembali lagi ke area almarhum ayahnya Dian ya, ke Angkatan Udara ya. Saya ke klien saya, membahagiakan klien saya gampang teman-teman ya, bukan courting bukan ya. Saya sharing tentang pentingnya financial planning di perusahaan klien saya. Lalu come up dengan apa, dibayar? Enggak teman-teman ya, udah nggak ada lagi istilah main days di consultant, nggak ada ya. Tapi saya happy ya, saya bisa kembali ke kampus. Jadi closing semua dong? Nggak juga. Nggak juga teman-teman, nggak juga ya. Tapi kita udah jalan aja. Apa yang kita bisa give dulu, nanti get-nya insya Allah nanti Tuhan punya agendanya kapan ya. Kita nggak tahu, kita give di sini mungkin Allah akan kasih kita di tempat yang lain yang mungkin nggak ada hubungannya teman-teman. Iya. Kemudian saya juga berbagi tentang syariah ya, teman-teman non Muslim di One Vision belajar sama saya ya. Apa sih Mal syariah itu ya? Sorry ya teman-teman ya, even beberapa BOD pun juga belajar sama saya juga. Seneng deh ya, artinya teman-teman ya kalau punya senior leaders kayak Pak Mulyanto, kayak saya punya 5 senior leaders di One Vision ya, kapan sih teman-teman yang namanya BOD itu ngobrol sama kita udah kayak temen ya, nggak pernah akan ada di semua perusahaan manapun ya. Even teman-teman agent pun dengan anytime bisa ketemu Pak Mulyanto di event ini ya, atau mungkin di kantor kalau udah COVID-nya selesai. Next, boleh? Nah, ini teman-teman ya, ini namanya juga kreatif ya. Kalau udah kepepet kan gitu ya, kreatif teman-teman ya. Saya kan kolonial teman-teman. Umur kita berapa di sekarang? Pura-pura lupa. Pak Mulyanto tahu tuh umur saya tuh. Oke ya. Kreatif teman-teman ya. Ya udah, saya orangnya sebenarnya nggak terlalu kreatif ya. Saya orangnya melankolik pragmatis teman-teman. Teman-teman tahu ya, melankolik pragmatis itu kayak apa ya. Maret, April, bingung mau ngapain. Ya, Prudential belum mengizinkan semuanya juga. Saya juga nggak berani nekat. Ya, saya udah mulai ngumpulin tim saya untuk ngobrol sana ngobrol sini. Tiba-tiba kepikiran, saya nggak pernah ngurusin IG, ya nggak pernah tahu, ya nggak pernah Instagram nggak pernah tahu ya. Belajar, apa yang terjadi ya. Pertama kalinya saya nekat nge-launch ya Instagram Live ya. Siapa yang saya ajakin live? Klien saya, ya, yang saya mau rekrut, yang saya mau prospek, ya. Saya angkat mereka ke layar apa nih? Bukan layar perak, bukan layar lebar ya, di IG Live. Follower saya masih berapa? Iya, masih ratusan teman-teman ya. Tapi bukan masalahnya berapa yang follow, berapa yang lihat teman-teman ya.
Ini menghargai klien, ya, menghargai orang-orang yang saya mau rekrut. Kembali fact finding, ya, kembali mengetahui TOD kita lewat Instagram Live, teman-teman ya. Dari Instagram Live ini saya tahu calon rekrut saya itu punya TOD saya live 1 jam, teman-teman ya. Saya nggak pernah punya bakat jadi presenter jadi apa. Tapi sekarang tiba-tiba ada teman saya, lo mau nggak jadi presenter IG Live di sini di situ? Oh enggak, gue agent, gue bukan presenter, gitu teman-teman ya. Tapi itulah teman-teman ya, jangan merasa umur kita udah tua atau apa, ya kita nggak bisa kreatif, udah mengalir aja, enggak teman-teman ya. Ini kita topiknya macam-macam, nggak hanya seputar asuransi, Iya, gitu loh. iya. Macam-macam. Jadi memang benar-benar obrolan dialog online yang topiknya itu bisa kemana-mana gitu loh. Misalnya sesuatu topik yang insya Allah baik ya, tapi juga biasanya tetap kita selipin lah satu dua pesan gitu kan tentang pentingnya asuransi. Pasti pesan sponsor pasti teman-teman. Pasti ada. Itu udah pasti jadi agenda. Cuman nih salah satunya nih teman-teman yaitu ini kan gini, kita kan nggak bisa ketemu orang ya, ya teman-teman. Klien-klien kita seneng loh diajakin ini. Seneng banget teman-teman. Seneng banget. Sangat happy. Happy mereka tuh diajakin ini. Ada yang bingung, deg-degan menjelang IG Live gitu ya. Wah gitu ya. Itu kan seneng loh. Itu experience buat mereka. Buat mereka. Nah suatu saat ada kebutuhan. Suatu saat ada orang yang nyari. Siapa coba yang kira-kira akan dia pikir di kepalanya. Iya. Ya gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir teman-teman. Apapun mau pandemik mau apa, krisis pasti akan datang over the time teman-teman ya. Tinggal masalahnya kita di Prudential tetap bertahan atau enggak dan keep kreatif untuk mencari jalur-jalur sesempit apapun minimal untuk mengembangkan pasar kita, teman-teman. Boleh next slide lagi, Ayu? Ya, ini pesan dari istri saya ya. Ya udah, kamu ngomong dong. Oh, aku lagi ngomong. Ya. Nah, ini mustahil hanya ada pada orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan ya. Ini kejadian teman-teman tahun 2012 teman-teman tahu ya, Pak Mulyanto dan Sinorides tahu lah ya, dari SUM ke AM itu omsetnya minimal 2,7 M. Ya. Saya lolos ke SUM tanpa ada promosi UM, teman-teman. Ya. Start dari nol lagi timnya di Januari 2012. Jadi kita SUM yang nggak punya UM. Nggak punya UM. Istri saya akhirnya berhasil saya pinang dengan berbagai tsunami di keluarga, tsunami di Bank Indonesia, ya. Akhirnya berhasil saya merit lagi yang kedua kali, tapi di bisnis ya. Jadi 2012 Januari kita berdua full time suami istri di Prudential, teman-teman. Income di BI putus ya, karena udah saya rintis 2 tahun lumayan teman-teman. Nggak nyampe 70 juta, di tahun kedua ada pastilah teman-teman tahu lah ya. Tapi minimal udah bisa menutupi biaya hidup kita. Waktu itu sekitar total ada sekitar 40-an juta waktu itu sebagai SUM baru teman-teman ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Kita tetap optimis bahwa kita bisa. Nggak tahu teman-teman 2012 itu menurut saya sepanjang sejarah tahun paling optimis saya. Satu, ya saya berhasil meloloskan diri saya. Itu benar kata diri saya ya. Once lo accept kalah, lo akan accept terus ya. Begitu saya nggak accept bahwa saya nggak mungkin kalah, saya merasa menang 2012. PD saya luar biasa teman-teman. Saya sama sekali nggak kepikir di kepala saya bahwa saya harus closing 2.700 juta, iya. 2,7 M, ya. 2,7 M. Iya. Dengan tidak ada leader. Saya nggak peduli. Udah pokoknya jalan dulu ya. Bulan April istri saya melahirkan anak ketiga. Udah goodbye. Dia nggak ada di lapangan teman-teman ya. Tapi di bulan April juga kita ketemu salah satu mutiara ya, yang akhirnya bisa mengembangkan tim dia itu hampir 1 miliar di tubuh grup SUM saya, teman-teman ya. Teman-teman, syarat 2,7 M, teman-teman, di akhir tahun tanpa leader, saya bisa submit 3,2 M direct yang disetujui oleh Prudential 2,8 M, teman-teman. Dan kita naik, kembali lagi, bukan lolos naik AM, teman-teman ya. Jadi nggak nothing special tentang saya sama Dian, hanya kalau ngelihat zoom in ke prosesnya, teman-teman, luar biasa, banyak sekali campur tangan Tuhan, dan tentu saya kita usaha keras, teman-teman ya. 2012 juga tahun terbanyak kita nangis berdua, teman-teman. Kenapa? Ya, dukungan dari orang tua, dukungan dari kakak-kakak ipar itu negatif banget, teman-teman ya. Teman-teman di sini ya, yang masih tinggal sama mertua dulunya gitu ya. Pernah nggak masuk ke rumah gitu, Assalamualaikum atau halo atau apapun ya. Terus mertua teman-teman itu nggak jawab, terus masuk kamar. Pernah nggak? Itu saya tuh teman-teman. Kenapa? Karena anaknya udah capek-capek masuk BI, akhirnya keluar dari BI, gabung sama bisnis yang nggak jelas.
Itu awalnya teman-teman ya. Akhirnya terjadi closure juga, alhamdulillah ya. Kita nangis bertiga ya, saya, Dian, sama ibu mertua. Dan mulai titik itu teman-teman saya lebih hebat lagi kerjain 2012 teman-teman. Akhirnya alhamdulillah lolos naikin promosi 3 UM teman-teman di tahun ke 2013, dan sampai sekarang udah tinggal repeat aja lah apa yang sudah kita bangun bisnis kita. Ups and downs teman-teman ya. Di tahun 2015 kita keluar dari Provision, bangun Skyline, hanya bertahan 2 tahun, akhirnya Skyline akhirnya bubar ya. Kita akhirnya merapat ke kakek leader kita, Pak Herman Wijaya, teman-teman. Pak Herman adalah kakek leader saya, dan akhirnya kita di One Vision, teman-teman ya. Saya bersama 3 senior leader saya juga ya dari Skyline bergabung di One Vision. Jadi kita baru 3 tahun. Kita mandiri teman-teman. Jadi kita tahun mandiri. 2017 itu adalah full time kita yang ke berapa ya? Kedua atau ketiga? Ketiga, karena kedua kan di pertama. Pertama full time dia 2010. Iya. Sorry. Kedua full time saya 2011. 2017 adalah full time kita berdua. Jadi full time kita yang ketiga. Kenapa teman-teman? Di 2017 ini kita memilih untuk tidak bersama dengan leader kita. Iya. Apakah harus negatif? Enggak, teman-teman. Awalnya kelihatannya negatif, teman-teman. Cuman ya udah, nggak apa-apa. Kita punya jalan sendiri, kita saling menghormati. Berhasil juga kok dua-duanya, leader saya dan timnya di sana. Saya nggak masalah teman-teman. Jadi sebenarnya bukan masalah bagaimana kita dilihat orang, teman-teman. Sebetulnya adalah bagaimana kita menentukan destinasi kita nih, ya. Usia kan bertambah, teman-teman yang sekarang umurnya 20, sekarang ntar menuju 30, teman-teman 30, 40, saya yang udah 40 menuju 50 ya. Saya punya di One Vision, teman-teman, ada salah satu adik umurnya 60, akhirnya pensiun, teman-teman. Akhirnya terjadi namanya succession, itu yang kita sering dengar ya, teman-teman adik ya. Terjadi succession yang pertama kalinya saya pernah dengar. Sukses itu akhirnya dialihkan ke anaknya yang udah masih AAD, dan langsung saat itu juga langsung jadi AD, menggantikan bapaknya, teman-teman. Luar biasa, beri aplaus buat Prudential, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang saat ini detik ini ngerasa di hatinya, gue kayaknya nggak mungkin promosi, gue kayaknya nggak mungkin dapat startup. Udah deh, gue ulang lagi, teman-teman, kalau kembali ke sini, ya itu tadi kata mustahil tuh hanya ada pada orang yang nggak percaya, yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, teman-teman. Kita nggak pernah tahu. Cuman mungkin Tuhan pengen kita punya effort dulu, ngeliat, pengen jatuh bangun dulu, pengen meminta sekuat tenaga gitu istilahnya, pengen berdoa sampai nangis berurai-urai mata misalnya gitu kan ya, pengen begitu, pengen punya melihat kita itu kerja siang malam misalnya, pengen kita itu serius belajar misalnya, pengen kita itu berdamai dengan diri kita sendiri dan orang-orang sekeliling kita misalnya. Ya. Teman-teman pernah tanya nggak sih ke Pak Mulyanto, Pak, kenapa namanya champion? Saya tanya ke 5 BOD saya, kenapa One Vision itu O-nya nggak gede? Kenapa One Vision itu O-nya kecil? Even ditulis di flyer pun O-nya mesti kecil. Kecil. One Vision menolak kalau misalnya O-nya gede, terus One sama Vision-nya pisah. Atau O-nya gede, V-nya gede, dan terpisah. Itu saya dititipin sama mereka, itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena artinya ada. Teman-teman pernah nanya nggak ke Pak Mulyanto, kenapa champion? Ya, pasti ada yang tersirat, teman-teman. Nggak mungkin Pak Mulyanto ada nilai-nilai yang ingin nggak ditanamkan. mungkin. Ya, Pak Mulyanto dengan para senior leaders, senior partners di champion pasti punya maksudnya. Teman-teman agent, better please talk to them gitu ya, biar teman-teman juga tahu bahwa 4 bulan ini meaningnya harus kuat buat saya. Arti champion ini apa sih gitu? Champion buat